gitu. Mungkin sebelum nanti kita mulai masuk ke acara sesi presentasi dari para pembicara, aku izin menjelaskan sedikit gitu ya untuk eh, rules dari webinar hari ini tuh seperti apa sih. Nah, untuk rules dari webinar siang hari ini, jadi nanti selama webinar berlangsung, teman-teman boleh untuk men-turn off-kan mikrofonnya. Jadi nanti biar lebih kondusif lagi acaranya dan lancar, peserta boleh untuk turn off mic-nya. Tapi misalkan mau ada yang on cam itu boleh banget ya rekan-rekan. Jadi biar lebih rame dan hidup lagi acaranya. Dan misalkan dari sesi presentasi yang akan dijelaskan oleh para pemateri kita siang hari ini, terus udah mulai kepikiran gitu ya, mau nanya sesuatu, ditahan dulu aja. Nanti kita juga bisa mempersilahkan para peserta untuk nanya langsung on mic pas sesi Q&A. Tapi misalkan udah mau diskusi gitu ya, atau mau bertanya, bisa langsung tulis aja, ketik di kolom komentar gitu atau di kolom chat ya biar nanti saya bantu untuk menanyakan ke para pembicara gitu. Boleh kita lanjut lagi setelah tadi pembacaan sesi webinar gitu ya. Jadi di acara hari ini sebenarnya topik yang cukup penting gitu ya untuk para pemilik bisnis khususnya di pemilik bisnis untuk PT dan CV gitu ya terkait perubahan pajak final 0,5% ini sebenarnya gimana sih perusahaan itu udah bisa mempersiapkan dengan adanya peraturan terupdate ini biar bisa menyiapkan strateginya untuk perhitungan laba bersihnya itu lebih tepat dan terhindar dari kelebihan bayar pajak gitu. Jadi nanti ada dua speakers yang akan mempresentasikan dari sisi regulasi dan nanti implementasinya dengan akuntansi digital itu seperti apa. Kemudian setelah ada dua sesi presentasi dari pembicara kita siang hari ini akan ada juga Q&A session di mana para peserta ini bisa langsung bertanya melalui raise hand nanti ataupun nanti bisa ditanyakan juga melalui kolom chat yang ada di bawah. Gitu, pasti seru banget nih ya teman-teman. Boleh disiapkan juga catatannya, boleh disiapkan juga pulpennya, notesnya, hal-hal yang penting untuk dicatat dan yang ingin ditanyakan. Gitu. Oke, untuk sesi pertama ini kita akan mendengarkan pemaparan dari sisi regulasi terlebih dahulu gitu ya. Dari sisi regulasi, terus nanti strategi keuangannya seperti apa dan mitigasi resiko pajaknya itu seperti apa. Jadi ini akan menjadi fondasi gitu ya, fondasi terlebih dahulu sebelum nanti kita akan masuk ke sistem akuntansi digitalnya dan implementasi teknisnya seperti apa gitu. Untuk narasumber yang pertama, kita di sini ada Bapak Felix Liusri selaku Direktur Trier Consulting. Di sini apakah sudah ada Bapak Felix? Mungkin kalau ada boleh on cam. Halo, Oke, Pak Felix gimana kabarnya Pak? sehat-sehat. Selamat siang, dia. Selamat siang, thank you Pak Felix sudah menyempatkan waktunya nih siang hari ini Pak. Ya, thank you juga sudah having me Oke, ya. siap. Oke, mungkin teman-teman di sini, rekan-rekan di sini juga udah penasaran gitu ya, kira-kira nanti Pak Felix akan menjelaskan apa aja gitu ya terkait topiknya. Mungkin untuk waktu dan tempatnya saya langsung persilahkan ke Pak Felix. Terima kasih. Oke, thank you Mas Adi untuk pembukaannya. Eh, di sini mungkin saya perkenalkan dulu ya, nama saya Felix selaku dari Director Trier Consulting. So, kita itu bergerak dan praktisi memang dari segi konsultasi pajak, accounting, dan business consultant. So, hari ini mungkin di sini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang tema yang lagi hot gitu ya. Mungkin dari Pak Adil boleh dibantu. Oke, thank you. Boleh di next lagi. Oke, jadi ada perbaharuan yang mungkin sedang terjadi dan sempat heboh di tahun 2026 ini, dan mungkin di sini banyak yang terdampak terkait dengan perubahan perpajakannya, terutama di eh, level SME ya, Small Medium Enterprise, yang biasanya menggunakan pajak UMKM 0,5% itu saat itu disebut PP 55 tahun 2022 yang sudah diperbaharui juga. Dan sekarang di 2026 muncul PP baru di PP 2000, nomor 20 tahun 2026.
Oke, mungkin karena waktu yang singkat juga ya, saya cuma punya waktu 30 menit nih untuk menjelaskan terlebih dahulu. So, apa namanya, saya akan coba untuk menjelaskan singkat ya, gitu. Oke, jadi apa sih perbedaannya antara PP yang sebelumnya atau PP 55 dengan PP yang baru di tahun 2026 PP 20? Singkatnya untuk tarifnya masih sama 0,5% dan ada batas omset juga yaitu 4,8 miliar selama 1 tahun. Dan kalau teman-teman yang sudah mempelajari sebelumnya itu omset di bawah 500 juta itu bebas pajak ya untuk WPOP atau untuk pribadi. Nah, itu juga tetap berlaku. Jadi untuk tarif dan omset batasan itu tidak ada perubahan. Nah, untuk jangka waktu dan subjeknya itu ada lumayan banyak perubahan. Jadi yang pertama adalah dulunya WPOP itu hanya bisa memanfaatkan pajak 0,5% selama maksimal 7 tahun, sedangkan PT itu 3 tahun dan CV itu adalah 4 tahun gitu. Nah, namun dengan perbaharuan PP yang terbaru di tahun 2026 ini, batas waktunya untuk WPOP atau wajib pajak orang pribadi itu dihapuskan maksimalnya, sehingga artinya ini tidak ada batasan sama sekali. Artinya secara nggak langsung selamanya nih. Gitu. Itu kabar baiknya untuk para WPOP yang menjalankan usaha SME atau UMKM dengan batas omset di bawah 4,8 miliar selama 1 tahun. Nah, kabar buruknya adalah untuk PT dan CV itu yang tadinya masih bisa menikmati 0,5% dengan omset di bawah 4,8 M, sekarang sudah tidak dapat lagi menggunakan pajak dengan tarif tersebut gitu. Jadi PT dan CV itu sekarang sudah dilarang untuk menggunakannya. Gitu. Oke, terus untuk kriteria-kriteria lainnya ya mungkin kemarin itu di PP 55 masih ada nih yang teman-teman semua pengusaha mungkin yang bekerja sebagai profesi bebas seperti contohnya notaris, pengajar pendidikan, dokter, influencer atau mungkin di arah content creator, artis dan sebagainya itu masih mencoba untuk menggunakan PP 55 karena memang tidak diberikan deskripsi yang jelas tentang apa saja profesi yang boleh dan tidak boleh. Nah, sekarang ada beberapa poin termasuk di profesi bebas itu yang secara eksplisit disebutkan di dalam PP 20 tahun 2026 itu tidak boleh menggunakan tarif 0,5% lagi ya. Contohnya notaris, dokter, influencer, artis dan sebagainya, penyanyi, pendidik itu juga sudah tidak boleh lagi menggunakan 0,5%, artinya akan langsung diserap menggunakan pajak normal secara nggak langsung seperti itu. Oke, itu adalah perbandingan regulasinya. Boleh di next. Oke, nah ini biar dapat gambaran terlebih dahulu supaya ada um, angkanya ya. Untuk mudah, kita akan masukkan sebagai data asumsi. Oke, jadi kita akan coba mengasumsikan dengan omset yang 1 tahun itu hanya di 4,5 miliar dan laba bersihnya itu di 450 juta per tahun dengan parameter jenis usahanya itu adalah perdagangan umum ya atau non profesi jasa dan sudah lebih dari 7 tahun telah berjalan. Nah ini kita coba simulasikan. Pertama kalau dia bentuknya WPOP, boleh di next. Oke. Nah, kalau di WPOP di sini akan dipecah ada sebenarnya dua ya. Pembayaran dengan tarif normal itu pasal 17 atau dengan tarif final PP 20. Nah, kalau yang 1A itu adalah tarif normal dan dia melakukan pembukuan, which is itu juga possible untuk dijalankan. Dia tidak menggunakan PP 55 dan dia akan menghitung dipotong PTKP terlebih dahulu lalu dikalikan dengan tarif progresif pasal 17. Kalau misalnya teman-teman tahu ada yang dari 5%, 15%, 25%, 30%, 30% gitu. Nah, di situ ada rincian detailnya ya. Jadi dari laba bersih 450 juta dipotong dulu oleh PTKP, dijadikan ketemu PKP-nya di rounding dan dikalikan dengan tarif progresif sehingga mendapatkan nilai PPh-nya berapa selama 1 tahun tersebut. Nah, di situ dapat angka 68 juta. Nah, ada juga mungkin teman-teman yang sebelumnya sudah tidak bisa memanfaatkan PPh final lagi dan menggunakan tarif normal. Tarif normalnya itu ada yang menggunakan tarif norma. Nah, ini biasanya pakai sistem pencatatan aja. Norma itu sebetulnya adalah dasar untuk menghitung neto dan kita menggunakan aturan yang sudah diatur oleh PMK. Nah, jadi contoh kalau misalnya ada perdagangan, saya ambil aja salah satu angka yang paling
sering muncul adalah angka neto 20%. Jadi meskipun laba real kita itu cuma 450 juta dari 4,5 M, tapi kalau normanya menyatakan 20%, maka dia akan mengakui bahwa kita akan menerima neto bersih sebesar 20% dari 4,5 miliar, alias laba bersihnya jadi 900 juta. Dipotong PTKP, lalu dapat PKP dan dikalikan tarif progresif gitu. Nah ini nggak semerta-merta langsung hanya kali dua dari yang pembukuan ya, karena laba bersihnya jadi kali dua. Tapi kalau kita lihat nih teman-teman, PPh-nya itu jauh di atas 2 kali lipat dari yang tarif normal kalau kita pakai pembukuan. Kenapa? Karena tarif progresif itu langsung meningkat dari 5%, 5%, dan masuk ke area 25% dan 30%. Nah ini yang perlu diperhatikan nih. Kalau kita menggunakan tarif yang sudah normal, artinya ada bracket ya, tax bracket, tax tingkatan pengkali yang semakin tinggi penghasilan PKP-nya semakin besar nilai pajaknya gitu. Ini mungkin teman-teman yang baru tahu atau mungkin sudah tahu tapi masih perlu masih bingung dengan bagaimana pengkalian tarifnya. Ini tarifnya ada di bagian detail. Saya coba masukkan angkanya secara singkat gitu ya. Lalu sekarang adanya tarif PPh yang final, PP 20 tahun 2026 yang sekarang ini sudah berjalan. Jadi teman-teman yang punya omset memang masih di bawah 4,8 miliar, sebelumnya sudah berhenti menggunakan UMKM tarif 0,5%, ini bisa mengajukan lagi untuk suket, dapat surat keterangan menyatakan bahwa kita itu adalah bagian dari pengusaha yang berada di batas 4,8 miliar selama 1 tahun. Jadi pajaknya kita bisa beralih menggunakan 0,5% lagi, dan itu selamanya dengan syarat omset tidak lebih dari 4,8 miliar. Jadi langsung dari total omset langsung dikalikan 0,5% gitu. Nah ini ada juga batas omset ya, jadi yang 500 juta pertama itu tidak kena pajak, itu tetap berjalan. Jadi 4,5 miliar dipotong 500 juta dulu, sisanya tinggal 4 miliar. Nah 4 miliar lah yang dikali 0,5% tarif pajaknya, jadi total PPh-nya hanya 20 juta aja. Jadi ini kabar baik bagi WPOP yang memang adalah pelaku SMI yang punya omset di bawah 4,8 miliar 1 tahun. Gitu. Oke, boleh di next. Oke, ini tadi simulasi gambarannya ya. Kalau kita menggunakan pencatatan dan menggunakan tarif norma ya dari wajib pajak, biasanya banyak nih saya temukan di lapangan para pengusaha dibuatkan pajak PPh pasal 17 dengan tarif norma katanya. Nah, norma itu biasanya mengikuti dasar, dan dasarnya itu kita pengkalinya cukup besar ya, karena dia tidak melihat real income kita gitu. Jadi kalau real income kita memang di bawahnya, dia akan tetap pukul sesuai dengan PMK. Nah, itu pengkalinya cukup besar karena tadi ada tax bracketnya. Kalau kita menggunakan pembukuan, tapi di sini ada catatannya ya, kalau pembukuan itu butuh dasar pembukuannya. Jadi ada laporan keuangan yang harus bisa dipertanggungjawabkan ketika harus diperiksa. Dan kalau sekarang udah ada kabar baik, yaitu menggunakan PP 20 atau UMKM 0,5%, dan itu berlaku selamanya. Yang penting tinggal diajukan aja ada suket atau surat keterangan PP 20 2026. Itu. Oke, boleh di next. Oke, nah sekarang kita coba simulasikan dengan tarif yang sama, namun dengan contoh yang sama, omset 4,5 miliar, profitnya di 450 juta, tapi kalau case-nya ini adalah WP badan, yang dimana itu ada dua, PT dan CV yang kita khususkan gitu ya. Nah, jadi kalau tarif normalnya untuk yang PT dan CV itu adalah menggunakan pasal 17 sebetulnya, itu 22%. Namun karena omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, apalagi sebenarnya secara fasilitas itu di bawah 50 miliar, itu boleh mengajukan atau secara otomatis mendapatkan fasilitas pasal 31E. Nah, pasal 31E ini adalah diskon. Diskon tarif pasal 17 yang tadinya aslinya 22%, mendapatkan diskon 50%, alias jadinya 11% nih dari laba bersih gitu. Jadi kalau tadi pakai angka 450 juta laba bersihnya, dengan omset yang masih di bawah 4,8, dia dapat 100% fasilitas 50%-nya, sehingga 50% dikalikan 22%, dikalikan 450 juta, maka pajak PPh-nya adalah 49 juta 500 gitu. Nah, tarif PPh 0,5% ini gimana? Untuk PT dan CV yang sudah berdiri sekarang sudah dicabut gitu. Artinya sudah tidak dapat menggunakannya lagi.
Oke, boleh di next. Nah, ini buat simulasi aja. Kalau tadinya menggunakan tarif normal, dia harusnya sudah bayarnya di 49.500.000. Namun kalau eh, dia masih menggunakan tarif 0,5%, sebetulnya dia itu lumayan hemat ya, pajaknya setengahnya gitu, bahkan lebih 22.500.000 gitu. Nah, di sini ada kenaikan pajaknya. Nah, ini mungkin banyak kemarin itu pengusaha-pengusaha yang lumayan eh, khawatir ya dengan beban pajak yang jadi semakin besar nih, terutama yang sudah terlanjur bikin PT atau CV gitu. Nah, ini sekarang gimana caranya kalau dengan tarif pajak yang seperti ini gitu. Oke, boleh di next. Oke, nah ini ada beberapa notes yang perlu dipahami terlebih dahulu dari sisi regulasi. Yang pertama adalah kapan sebetulnya dinyatakan berlaku. Nah, si PP 20 ini sebetulnya baru dijadikan sebagai disebutnya diundangkan sesuai dengan di PP 20-nya itu adalah di tanggal 22 April 2026. Dan di situ secara eksplisit diberikan contoh bahwa untuk PT atau CV yang berdiri sebelum tanggal 22 April 2026. Jadi kalau ada CV dan PT disahkan secara akta dan diberikan SK HUM-nya itu sebelum tanggal 22 April, contohnya tanggal 1 April gitu ya, itu masih diperbolehkan untuk mengapply suket atau surat keterangan PP 20 2026, artinya masih bisa menggunakan 0,5%. Tapi dengan batas waktu sesuai dengan peraturan yang sebelumnya, which berarti PT maksimal 3 tahun terhitung per tahun dan CV itu 4 tahun terhitung dari tahun dia dimulai berdiri gitu. Jadi kalau itu berdiri tahun 2026 dan itu berdiri di bulan April atau mungkin Maret atau mungkin Januari atau Februari, itu masih bisa nih teman-teman untuk mengajukan di korteksnya suket ya, surat keterangan PP 20, dan itu should be akan keluar gitu suketnya. Dan kalau sudah dapat, artinya selama 1 tahun 2026 ini sudah terhitung menggunakan 0,5% sampai 3 tahun berikutnya atau 4 tahun berikutnya gitu. Nah, oke. Lalu itu poinnya tadi kalau setelah dari situ sudah tidak bisa lagi menggunakan tarif 0,5% gitu ya teman-teman. Sampai kita dapat informasi tambahan yang baru tentunya. Tapi so far PP yang baru ini menyatakan bahwa PT dan CV sudah tidak dapat lagi menggunakan 0,5%. Ini adalah kesempatan terakhir untuk menggunakannya kalau masih ada cara which is adalah didirikan sebelum tanggal 22 April tersebut. Oke, dan setelahnya yang terjadi untuk PT atau CV yang mungkin sudah berdirinya setelah tanggal 22 April itu gimana? Berarti dia harus pakai PPh badan normal. Nah, PPh badan normal ini ada dua kemungkinan tarif. Yang pasti umumnya pasal 17 yaitu 22% dari neto bersih atau menggunakan fasilitas yaitu kalau untuk omset di bawah 50 miliar itu masih bisa memanfaatkan tarif diskon 50% tadi yaitu pasal 31E gitu. Dan itu wajib pembukuan penuh. Artinya akan ada pengujian kepatuhan standar akuntansi karena yang dijadikan dasar perhitungan pajak itu bukan lagi omset ya. Teman-teman yang gampang perlu dicatat aja hari ini omset berapa, satu bulan total omset berapa. Sekarang jadinya ada variabel-variabel yang namanya HPP, cost of goods sold, dipotong lagi dengan biaya-biaya, dan itu yang dijadikan dasar untuk perhitungan. Oleh karena itu, mungkin banyak yang bilang ini juga akan menimbulkan banyak kemungkinan resiko diperiksa. Gitu. Oke, boleh di next. Oke, beberapa catatan penting, ini mungkin kita agak off topic sedikit, tapi salah satu yang cukup banyak ditanyakan sama klien-klien kita dan banyak teman-teman semua pelaku usaha, yaitu adalah agregasi. Nah, agregasi itu adalah bagaimana cara kita memperhitungkan dan mengakumulasi nilai batasan 4,8 miliar. Yang jadi pembahasan yang pertama adalah adanya WPOP dengan PT perorangan. Jadi kalau teman-teman perhatikan sebenarnya di dalam PP ini PT perorangan itu tetap diperbolehkan menggunakan tarif 0,5% dan itu juga berlaku selamanya gitu. Tapi ini bersifat agregasi. Nah, bersifat agregasi itu maksudnya adalah antara si WPOP pemiliknya dengan PT perorangan yang pastinya hanya dimiliki oleh satu orang itu omsetnya akan dicampur menjadi satu dan ditentukan apakah nilainya melebihi 4,8 atau tidak. Jika dia melebihi 4,8, maka secara otomatis dia akan gugur untuk mendapatkan 0,5 persennya. Jadi
Contoh dulu ini sebetulnya aturannya dipakai untuk mencegah split income. Nah, ini mungkin teman-teman yang menjadi pelaku usaha familiar ya dengan bahasa ini. Artinya split income itu omsetnya orang pribadi dimasukin 4 miliar dan omsetnya PT Perorangan dimasukin 4 miliar. Secara total digabung itu 8 miliar, di mana dia di atas 4,8. Tapi kalau dihitung secara terpisah, dia masih eligible di bawah 4,8. Nah, dengan aturan yang terbaru, adanya agregasi, maka omset ini akan dihitung limitnya dicampur. Sehingga kalau dia melebihi 4,8, terhitunglah dua-duanya alias WPOP-nya dan si PT Perorangan itu dua-duanya tidak boleh lagi menggunakan tarif 0,5% gitu. Ini akan gugur. Nah, itu juga berlaku untuk pasangan suami dan istri. Jadi di sini ini cukup banyak heboh yaitu adalah suami istri sama-sama pengusaha nih gitu. Nah, ini suami dan istri yang pengusaha, usahanya istri misalnya usaha suami 4 miliar, usaha istrinya baru 1,5 miliar gitu. Nah, tadinya ya dilaporkan masing-masing dan itu sama-sama menggunakan 0,5%. Nah, sekarang itu akan sama diagregasikan, artinya suami dan istri tersebut akan dilaporkannya, terhitung pelaporan masing-masingnya berapa, dan ketika dicampur jika dia melampaui batas 4,8 miliar, maka dua-duanya si suami dan istri tetap akan gugur 0,5%-nya dan menggunakan tarif normal. Nah, banyak yang bertanya nih, kan ada yang dulu bikin prenup gitu ya, pisah harta gitu, atau bahkan memilih terpisah atau berstatus MT. Nah, itu gimana? Apakah tetap terpisah atau tidak? Nah, kalau dari yang di PP 20 tahun 2026 itu secara eksplisit menyatakan bahwa itu tetap termasuk diagregasikan meskipun statusnya PH atau punya pisah harta secara legal maupun yang memilih secara terpisah. Itu tetap akan dihitung diagregasikan. Artinya sekarang sama saja mau yang gabung ataupun yang pisah, batas omset 4,8 suami dan istri itu tetap dicampur hitungannya. Jadi ini perlu diperhatikan sekali teman-teman semua yang saat ini masih suami dan istri bekerja dan punya usaha dan itu omsetnya kalau digabung melampaui 4,8 miliar itu perlu berhati-hati ya, ada langkah yang harus disusun supaya enggak jebol gitu. Kalau tadi kita simulasikan pajaknya lumayan besar apalagi kalau pakai norma gitu. Oke, boleh di next. Oke. Nah, tadi selain agregasi dari sisi subjek, itu adalah dari suami dan istri, atau dari PT perorangan dengan si pemiliknya, si OP-nya, ada juga pernyataan bahwa di sini ya, saya kutip langsung dari perbaikan pasal 58 PP 20 tahun 2026, yaitu adalah jumlah keseluruhan penerimaan bruto atas penghasilan dari usaha dan jasa sehubung dengan pekerjaan bebas itu akan dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan yang bersifat bagian dari penerima bruto, baik itu final maupun itu tidak final, dan diperoleh dalam negeri maupun diperoleh luar negeri. Artinya apa? Jadi kalau dulu kita, let's say, suami dan istri ya, ini yang paling sering terjadi. Suaminya punya usaha, omset 4,5 miliar, si istrinya bekerja sebagai dokter, dan dia menerima penghasilan bersifat profesi, dan itu non-final, dipotong oleh si pemberi kerjanya, dapat bukti potongnya. Kalau dulu, ketika si istri misalkan let's say mendapatkan 1 tahun penghasilan non final 500 juta dengan suami 4,5 miliar, kalau digabung 5 miliar itu tetap 4,5 miliarnya si suami masih 0,5%. Nah, kalau sekarang sudah masuk ke PP 20, dua-dua ini akan tetap dihitung sebagai omset gabungan. Meskipun si 500 juta dari si istri itu akan dihitungnya sebagai penghasilan non final dan dihitung dengan pajak pasal 17 non final, tapi batasan omsetnya akan dihitung sebagai gabungan karena di situ tertulis sebagai usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Dan itu termasuk nggak cuma dari dokter, tapi juga dari notaris, aktuari, dan sebagainya yang menerima penghasilan di luar yang dipotong bupot pasal 21 itu juga bagian dari perhitungan digabung gitu. Nah, jadi di sini saya coba rangkum ya, yang wajib akan digabung secara agregasi adalah peredaran bruto murni dari usahanya, dagangnya, industri, cabangnya, pekerjaan bebas seperti honorer, dan seluruh omset pekerjaan bebas termasuk kalau berasal dari luar negeri. Jadi kalau kita uh, misalnya artis gitu ya, manggung gitu di luar negeri, terus dapat tarif penghasilan dan dipotong pajak juga dari sana, itu juga akan dijadikan sebagai dasar perhitungan.
Nah, yang masih belum eksplisit disampaikan di dalam pasal ini adalah yang tidak tergabung atau tidak teragregasi itu adalah gaji atau upah. Jadi adalah penghasilan yang bersifat bukan pekerjaan bebas tapi pekerjaan tetap. Itu tidak disampaikan, tidak eksplisit. Jadi harusnya itu adalah area yang dimana itu tidak diagregasikan, dihitung sebagai 4,8 miliar. Dan yang kedua adalah penghasilan pasif yang murni yang sudah terpotong penghasilan final. Gitu. Contohnya kayak sewa, dividen, bunga, ya itu sudah ada potongan pajak tarifnya sendiri. Itu secara eksplisit di PP ini tidak disebutkan, artinya kita bisa asumsikan kalau itu tidak menjadi bagian yang diagregasikan di 4,8 miliar batasan 0,5% tersebut gitu. Jadi itu dua hal yang perlu di notes ya, agregasi itu bersifat subjeknya dan sekarang juga ada agregasi dari sisi objeknya. Gitu. Oke, boleh di next. Nah, nah sekarang terutama untuk yang pelaku usaha maupun yang pribadi gitu ya. Sekarang gimana nih tax planning yang optimal gitu. Nah, untuk strategi yang terbaik itu ketika tarif fasilitas UMKM kita sudah dicabut dan untuk PT dan CV juga sudah tidak bisa berlaku lagi untuk 0,5, maka kita mau tidak mau akan lari ke pajak PPh yang normal. Nah, pajak PPh normal itu adalah dengan memanfaatkan pasal 31E yang masih menjadi fasilitas dan itu sudah berlaku. Dan saat ini sih tidak ada batasan waktu ya. Artinya pasal 31E itu tetap bisa digunakan oleh siapa saja yang mau menggunakannya, yang dimana secara otomatis itu akan diberikan jika peredaran bruto kita itu masih di bawah 50 miliar selama 1 tahun. Itu adalah berhak mendapatkan fasilitas diskon 50% gitu. Nah ini bisa dimanfaatkan gitu. Artinya satu PT jika di omsetnya di bawah 50 miliar atau mungkin dibatasi ya di bawah situ, maka itu ada keringanan di mana kita dapat menggunakan pasal 31E di mana diskonnya itu bisa terjadi. Lalu yang kedua, selain dari pemanfaatan pasar fasilitas adalah dengan meningkatkan tata tertib untuk penyusunan administratif keuangan kita ya. Nah, di sini juga kita berkesempatan nanti akan mendengar paparan bagaimana strateginya secara detail bisa diolah juga teman-teman semua pakai software yang sudah canggih ya sekarang sebetulnya. Nah, cuman hal-hal yang perlu diperhatikan adalah strategi untuk deductible expenses kita bisa lebih maksimal. Nah, apa sih deductible expense? Jadi, tadi ya, kalau kita lihat di pasal 31E atau pasal 17 pajak normal, pajaknya 22% atau 11% tersebut itu dihitung langsung dari net profit perusahaan. Artinya ada beban-beban perusahaan yang akan diakui untuk memotong dasar perhitungan pajaknya kita. Nah, jadi agresivitas dari sisi kantor pajak adalah mempertanyakan besaran neto bersihnya kita. Artinya beban-beban itu akan diperiksa sangat detail dan itu ada di PMK dan diundang-undangkan juga bahwa ada beban-beban yang boleh dijadikan sebagai pengurangan pajak dan beban-beban yang tidak boleh dijadikan pengurangan pajak atau boleh dengan syarat tertentu. Artinya ada beberapa persyaratan administratif yang harus disesuaikan, ada batasan dan lain sebagainya. Nah itu cukup banyak ya, mungkin itu nggak bisa di-cover semua, tapi itu adalah satu strategi yang namanya deductible expense strategy, dan itu bisa ditingkatkan supaya bisa memaksimalisasi jumlah efisiensi kita, supaya net profit before tax-nya itu menjadi minimal untuk menjadi perhitungan pajak gitu. Meskipun realnya net profit kita itu misalnya di 450, tapi kita bisa membuat net profit before tax kita misalnya bisa turun ke angka 300 juta dengan cara yang legal ya tentunya dengan sesuai dengan aturan, memanfaatkan deductible expense ini dengan perbedaan aturan konsep akuntansi. Jadi kita bisa membayar pajak di tahun tersebut lebih murah daripada seharusnya gitu. Nah itu adalah bagian dari strategi yang saat ini bisa dieksplor sama teman-teman, yaitu adalah pemanfaatan pasal, fasilitas, dan deductible expense strategy menggunakan pembukuan. Gitu. Oke, boleh di next. Nah, oke. Ini ada key takeaways-nya. Jadi dari strategi tersebut, intinya adalah wajib pembukuan. Baik itu untuk pribadi ataupun untuk perusahaan. Tadi kita sama-sama sudah melihat, kalau untuk perusahaan udah nggak ada jalan lain, kalau untuk pribadi pun, pembukuan adalah jalan yang lebih baik dan lebih maksimal secara efisiensi dibandingkan menggunakan norma atau pencatatan.
jika dia sudah melebihi dari 4,8 miliar gitu. Nah, itu ada beberapa poin yang bisa dioptimalisasikan, yaitu menggunakan pembukuan yang rapi dan administrasi yang akurat, yaitu adalah satu, kita bisa menggunakan metode pembukuan yang berbeda, yaitu adjustment akhir periode, yang dimana kalau di perpajakan itu biasanya akan menerima basis-basis tertentu. Kalau basis utamanya adalah cash basis, namun sebetulnya di accrual basis juga bisa, namun kita harus melakukan pengajuan dan itu harus konsisten sifatnya. Artinya jika kita memanfaatkan basis akuntansi yang cukup strategis ya, dengan accrual basis, pengakuan yang lebih dahulu, atau pengakuan yang terjadinya itu sebelumnya dan sebagainya, sesuai dengan aturan yang ada, itu bisa aja kita mendapatkan pemanfaatan efisiensi pajaknya maksimal. Gitu. Lalu yang kedua adalah menggunakan progress invoicing instead of directly revenue recognition. Jadi kalau kita menggunakan accrual basis, pengakuan revenue yang dimana itu dikenakan pajak, itu juga akan bergeser waktunya. Artinya ada perbedaan temporary antara pengakuan cash basis dan accrual basis. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman nih untuk mengatur strategi tax plan-nya. Nah, yang ketiga itu ada penyusutan aset ya. Jadi kalau tarif final tadi 0,5% dari omset, artinya dia tidak akan mempengaruhi beban atau biaya. Kalau menggunakan tarif yang normal, menggunakan net profit, itu akan mempengaruhi biaya, dan salah satu biaya yang non cash position itu adalah beban depresiasi. Artinya kalau teman-teman beli aset, sebenarnya itu cukup membantu untuk meringankan pembayaran pajak di tahun-tahun berikutnya, karena aset tersebut meskipun kita tidak keluarkan uang lagi, tapi aset tersebut akan dapat dijadikan biaya yang mengurangi profit kita di akhir tahun secara buku gitu, sehingga perpajakannya juga secara tarif pajakan berkurang gitu. Lalu yang keempat adalah akun-akun khusus dengan untuk yang terkait dengan biaya-biaya khusus ya, seperti biaya natura, entertainment dan lain sebagainya, itu ada klasifikasi-klasifikasi planning yang harus disesuaikan karena ada persyaratan-persyaratan tertentu nih. Ada daftar nominatif yang disiapkan dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk pemanfaatan akun-akun ini ketika disajikan ke dalam SPT itu perlu dikonsultasikan terlebih dahulu, dan perlu teman-teman pastikan terlebih dahulu apakah aman nih akunnya dimasukin di posisi yang tepat untuk dapat dijadikan sebagai deductible expense ketika harus dipertanggungjawabkan di depan AR atau memeriksa pajak gitu ya kemudian hari gitu. Dan yang pastinya sekarang adalah digitalisasi bukti transaksinya, itu adalah punya dasar dan punya tanda bukti ketika terjadinya audit atau pemeriksaan dari kantor pajak, karena dengan era saat seperti ini adanya Cortex dan UMKM sudah tidak ada dan kita beralih ke pajak normal, itu artinya resiko untuk diperiksa akan semakin besar karena tarif pajak menggunakan tarif bottom line atau tarif net profit gitu. Nah, oleh karena itu kita juga harus meng-safeguard dengan adanya bukti-bukti transaksi yang lengkap dan akurat. Minimal sudah bisa mempertanggungjawabkan dan ketika ditanya ada jawabannya ya yang bisa langsung segera disampaikan gitu kepada tim pemeriksa pajak. Gitu. Oke, jadi ini adalah 5 tips and tricks yang bisa teman-teman catat dan bisa langsung dipraktekkan, terutama yang sudah kena nih di area yang dimana udah nggak bisa lari lagi menggunakan tarif UMKM atau yang final dan harus beralih ke yang non final, maka ada strategi tax plan yang harus segera diubah, dan ada strategi administrasi dan pembukuan akuntansinya juga yang mungkin harus direvisit untuk memperkuat ya proteksi supaya tarif pajaknya itu tidak membengkak di periode-periode selanjutnya gitu. Oke, mungkin itu ada paparan yang bisa saya sampaikan terkait dari regulasi, dan ini adalah tips yang saya bisa bagikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Adil untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Felix atas pemaparan yang sangat daging ya teman-teman. Gimana teman-teman di sini udah semakin jelas atau semakin pusing nih teman-teman? Nah, mungkin ada yang mulai bertanya-tanya gitu ya. Ada yang mau ditanyakan tadi soal materinya yang udah disampaikan sama Pak Felix. Boleh langsung di chat aja di kolom chat ya. Misalkan ada yang ingin bertanya, biar nanti pas sesi Q&A bisa langsung ditanyakan langsung ke Pak Felixnya juga.
Oke, intinya berarti tadi penting banget ya teman-teman untuk pembukuan, terus data administrasinya juga harus tersimpan dengan rapih gitu ya, biar bisa nanti untuk pajaknya itu bisa lebih efisien lagi gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi selanjutnya setelah tadi udah dijelaskan gitu ya soal dari sisi regulasinya, tarif pajaknya juga seperti apa, sampai tadi ada strategi dan tips and trick dari Pak Felix yang udah disampaikan. Sekarang kita masuk nih ke sesi selanjutnya, ke sesi Mas Wisnu Sumantri selaku SPV Activation Mekari. Jadi nanti dari Mas Wisnu akan menjelaskan gitu ya, yang dari sisi lebih praktikalnya gimana sih sebenarnya solusi dari Mekari, akuntansi digital Mekari Jurnal ini bisa membantu masalah-masalah yang ada di bisnis rekan-rekan sekalian. Di sini udah ada Mas Wisnu. Oke, sudah. Suara saya cukup jelas. Oke, jelas jelas sekali Mas Wisnu. Oke, baik. Silahkan Terima Mas Wisnu. kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mas Adil. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mungkin sebelum kita mulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semua yang hadir di siang hari ini. Kita coba untuk berkomunikasi secara digital mungkin ya. Jadi mungkin yang pertama saya akan bertanya tentang boleh diketikkan company Bapak Ibu sekalian dengan industrinya apa supaya kita bisa lebih relate, bisa lebih kenal ya. Ternyata ada bisnis-bisnis baru yang ada yang hadir di saat siang hari ini. Boleh silakan diketikkan saja. Ada yang dari perusahaan mungkin manufaktur atau F&B atau trading. Oke, di sini ada Ibu Ayu dari hospitality. Ada lagi mungkin yang lainnya F&B, consulting. Oke. Oke, ada yang counter pulsa juga, consulting juga, kontraktor, jasa rental kendaraan. Tour and travel, oke, banyak sekali ya. Jadi mulai dari developer, agensi, F&B banyak sekali ya. Jadi tidak apa namanya dalam satu satu perusahaan yang sama gitu atau jenis bisnis yang sama ya berarti ya. Ada manufaktur, tour and travel. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas informasinya. Jadi mungkin untuk kali ini kita akan coba jelaskan juga sebetulnya bagaimana cara saat ini memang sudah terdigitalisasi yang semula mungkin accounting software itu semua harus kita install di dalam apa device gitu ya dan hanya bisa kita akses pada saat kita pergi ke kantor. Namun saat ini semuanya sudah terdigitalisasi sehingga kita bisa mengakses dimanapun, kapanpun dengan device apapun begitu ya. Maka dari itu, selama mungkin kurang lebih 30 sampai 40 menit ke depan, saya Wisnu Sumantri sebagai Activation Specialist Supervisor akan membantu menjelaskan bagaimana kita memanfaatkan tools dari Mekari Jurnal untuk bisa mendapatkan pembukuan yang baik. Karena sesuai dengan yang dijelaskan oleh Pak Felix tadi, kita perlu memiliki pembukuan yang proper supaya ketika kita ingin melaporkan pajak, semua datanya sudah kita bisa sampaikan kepada AR atau eh, kepada pajak begitu ya dengan data-data yang sesuai dengan apa yang terjadi di perusahaan. Untuk itu saya akan coba tampilkan share screen saya terlebih dahulu. Oke, sebentar. Baik, mungkin saya mau coba dulu untuk tes untuk screen saya apakah sudah tampil dengan baik di layar Bapak Sudah Ibu Mas sekalian? Wisnu. Sudah ya. Oke, baik. Nah, jadi yang pertama mungkin saya akan jelaskan sedikit mengenai apa saja sih yang bisa kita gunakan di dalam software Mekari Jurnal ini. Tentunya ini merupakan software pembukuan yang simple dan mudah digunakan oleh para pebisnis dan juga para tim yang ada di operation setiap perusahaan begitu ya. Karena memang Mekari Jurnal ini kita memberikan semua data informasi yang detail, lengkap, dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun begitu ya. Nah, mungkin saya akan coba sedikit jelaskan terlebih dahulu, mulai dari fungsinya, kemudian kita bisa mendapatkan result apa dari Mekari Jurnal begitu ya. Nah, yang pertama mungkin saya akan mulai dari ini merupakan tampilan awal
ketika kita menggunakan aplikasi jurnal. Jadi untuk di bagian atas ini kita bisa bisa sebut ini sebagai top bar menu. Jadi top bar menu ini semua kita bisa gunakan dari sebentar. Oke, kita bisa gunakan beberapa informasi, misalkan dalam satu bisnis atau owner bisnis memiliki 3 unit bisnis atau 4 unit bisnis, kita bisa langsung terhubung dengan bisnis-bisnis yang lainnya. Sehingga kita tidak perlu melakukan login dan logout, kita cukup pilih saja bisnis mana yang mau kita coba review dari segi laporannya, dari segi transaksinya, kita bisa lihat secara langsung dari sini. Dan juga kita memiliki informasi seperti notifikasi dan riwayat. Begitu notifikasi ini akan membantu jika memang nanti ada informasi berkaitan dengan nilai jumlah stok yang kurang dan butuh untuk kita beli atau ada aset yang belum kita susutkan, itu kita bisa lihat dari pengaturan yang ada di sini. Begitu ya. Nah, itu semuanya kita bisa gunakan di bagian top bar menu sampai nanti kita ada shortcut untuk penginputan data juga di bagian sini. Nah, di bagian sidebar menu di bagian sebelah kiri ini semua menu yang akan kita gunakan day to day. Gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat di bagian sebelah kiri atas ini ada 4 menu. Ini kita pisahkan dalam bentuk garis. Ini kita bisa sebut sebagai output data. Sehingga kita ketika kita menginput data, semuanya akan bisa tersaji secara otomatis, baik itu berupa dashboard. Kemudian kita juga punya untuk laporan-laporannya, begitu ya, ini akan tersaji secara instan setelah kita menginput data-data. Begitu ya. Mungkin untuk saat ini kita akan sampaikan dulu bagaimana untuk tampilannya setelah data transaksi terinput begitu ya. Nah, kemudian di bagian report juga sama. Di bagian report ini akan menampilkan semua informasi berkaitan dengan laporan, laporan dari penjualan, sekilas bisnis dan lain sebagainya ya. Ini kita bisa gunakan untuk pelaporan yang akan kita laporkan ke pajak tadi. Karena tentu ada 2 laporan yang akan kita laporkan. Salah satunya ada neraca dan juga laporan laba rugi. Nah, untuk perhitungan tadi tarif apa namanya badan tadi yang akan kita gunakan adalah laporan laba rugi. Begitu ya. Nanti kita akan coba optimalkan bagaimana sebetulnya kita bisa melihat laporan laba rugi dan berapa jumlah yang harus kita bayarkan. Itu nanti kita akan lihat di bagian laporan laba rugi seperti itu. Nah, kemudian di bagian selanjutnya di sini kita punya menu input data. Nah, menu input data ini kita punya cash and bank, di mana cash and bank ini kita akan apa namanya melihat beberapa saldo dari setiap cash atau bank yang dimiliki oleh perusahaan, dan kita juga bisa melakukan rekonsiliasi bank begitu ya, karena memang Mekari Jurnal ini kita sudah bekerja sama dengan bank untuk bisa secara langsung menarik mutasi bank ke dalam aplikasi jurnal, sehingga tim finance cukup mudah untuk melakukan rekonsiliasi begitu ya. Nah, kemudian di bagian selanjutnya di sini kita juga punya data transaksi untuk penginputan penjualan, di mana data tersebut bisa kita mulai dari penawaran untuk kita berikan eh, quotation kepada calon klien kita sampai dengan nanti ada pesanan dan nanti pengiriman dan juga penagihan gitu ya untuk invoicing. Nah, yang baiknya di jurnal itu adalah setiap transaksi yang diinput, dia akan melakukan automatic jurnal. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan penginputan jurnal entry, karena setiap transaksi yang sudah kita input, yang sudah kita masukkan itu nanti akan terbentuk jurnal entry dan secara otomatis akan tergenerate menjadi report begitu ya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menginput satu persatu transaksinya, tapi kita bisa langsung untuk menginput transaksi dan mengeluarkan jurnal entry-nya seperti itu. Baik itu nanti kalau seandainya ada aset ataupun nanti ada inventory, nah itu nanti akan secara otomatis mengkalkulasi dan mengeluarkan reportnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian di pembelian pun juga sama, kita juga punya beberapa stage mulai dari penawaran, jika nanti ada PR juga kita juga bisa gunakan dalam PR ini internal, biasanya perusahaan untuk pengajuan sesuatu kita bisa gunakan di bagian PR ini permintaan. Nah, kemudian nanti kita juga bisa mendapatkan penawaran dari setiap vendor dan juga nanti kita bisa kirimkan pemesanan begitu ya. Nah, pemesanan ini nanti kita bisa gunakan pengiriman barang-barang yang sudah kita terima atau receive good, kita bisa biasa sebut seperti itu sampai dengan faktur ataupun tukar invoice. Nah, datanya nanti akan tersimpan di sini. Baik itu AR, AP itu akan kita bisa kita lihat dari sini begitu ya. Jadi itu mempermudah kita, mempermudah finance untuk melihat berapa
berapa sih jumlah AP yang harus kita bayar selama berapa minggu ke depan, misalkan seperti itu. Atau berapa jumlah AR yang akan kita terima selama 1 bulan ke depan. Nah, itu juga nanti kita bisa terselesaikan masalah-masalah itu. Jadi kita tidak perlu lagi untuk cari-cari data karena data itu sudah ada dan sudah divalidasi oleh aplikasi itu sendiri, begitu ya. Sampai dengan juga nanti ada di bagian expenses biaya, di mana biaya itu kita bisa akui sebagai accrued juga bisa gitu ya. Jadi beban yang sudah kita terima manfaatnya itu kita bisa akui walaupun belum ada penagihannya. Karena tadi akan relate kembali lagi ke laporan perpajakan nanti ya sebagai laporan laba ruginya. Seperti itu. Nah, ini mungkin kita bisa sebut sebagai menu input data. Di bagian selanjutnya, ini kita punya, kita sebut sebagai master data ya. Di master data ini kita punya master data kontak. Di master data kontak pun itu kita juga punya informasi berkaitan dengan berapa jumlah AP dan AR per kontak begitu ya, atau per supplier atau per pelanggan. Nah, ini kita bisa lihat secara otomatis dari sini. Dan ketika kita ingin melihat data transaksi apa saja yang sudah kita lakukan oleh perusahaan tersebut, maka kita bisa langsung ke klik detail nama supplier, maka data itu akan tersampaikan, begitu ya. Kita sudah melakukan transaksi apa saja dan berapa transaksi yang masih harus kita lunasi, dan di sini sudah ada data-datanya, seperti itu. Nah, begitupun juga di bagian produk, di mana kalau tadi memang yang awal saya tanya ada yang bagian manufaktur, ada yang F&B juga gitu ya. Jadi kita bisa secara langsung melihat berapa jumlah stok yang dimiliki saat ini, begitu ya. Dan kita juga bisa extend sesuai dengan berapa jumlah warehouse yang kita punya, di masing-masing warehouse itu punya berapa quantity, itu juga bisa. Begitu ya. Jadi dengan aplikasi jurnal ini kita ingin mempermudah seluruh tim dari perusahaan ataupun operational bisnisnya supaya lebih maksimal lagi untuk bisa memanfaatkan aplikasi, begitu ya. Sehingga kita bisa mengextend seluruh data-data kemudian bisa diolah dengan baik seperti itu. Nah, kemudian mungkin untuk selanjutnya kita juga punya fitur aset. Jadi fitur aset ini seperti yang tadi dijelaskan juga, memang salah satu depresiasi aset ini bisa memperkecil atau menekan net income-nya begitu ya, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan bisa lebih kecil lagi begitu ya. Dan di sini kita punya fitur aset management, di mana aplikasi akan membantu menghitung penyusutan aset selama bulan berjalan sampai masa aktifnya, dan alhasil kita juga akan mendapatkan reportnya sesuai dengan apa yang sudah kita catat di awal seperti itu ya. Contoh di sini mungkin saya punya mobil dan berapa nilai buku yang sampai saat ini begitu ya. Nah, itu juga sudah kita bisa cover lewat Makari Journal. Dan yang terakhir di bagian daftar akun ini juga salah satu untuk sorry, untuk master datanya. Jadi untuk kita mengklasifikasi seperti tadi ya, biaya natura dan lain sebagainya gitu ya, fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan itu nanti kita bisa sesuaikan juga di bagian, misalkan sebagian itu ada di bagian expenses. Nah, di bagian expenses ini kita bisa eh, eh, tambahkan biaya-biaya yang sekiranya memang nanti masuk ke biaya natura atau sebagai entertain dan lain sebagainya gitu ya. Tentu harus ada konsultasi terlebih dahulu kepada eh, konsultan pajak begitu ya, untuk bisa memaksimalkan tax planningnya seperti apa gitu. Dan ini masih kita bisa sesuaikan juga ketika memang kita ingin menambahkan accountnya, itu masih bisa. Ketika kita ingin edit accountnya pun juga masih bisa seperti itu ya. Jadi semua ini pun juga kita bisa batasi setiap user yang bisa memberikan akses ke dalam aplikasi. Kita juga bisa batasi mana yang bisa kita lihat, transaksi-transaksi juga bisa kita batasi sehingga tidak mengganggu dari operasional setiap user yang menggunakan aplikasi tersebut begitu ya. Nah, kurang lebih terakhir di bagian bawah ini ada yang kita sebut sebagai konfigurasi. Jadi memang jurnal itu sebelum digunakan kita ada satu tim kita sebut sebagai activation specialist yang akan membantu proses setup data sampai dengan mentraining user-user jurnal untuk bisa menggunakan jurnal secara proper. Jadi nanti dari tim kami pun akan membantu menggunakan eh, aplikasi ini supaya lebih proper lagi begitu ya. Jadi nanti akan dibantu oleh Makari Jurnal untuk bisa digunakan secara mudah dan bisa lebih cepat gitu ya. Nah, mungkin kita akan masuk ke beberapa fitur yang bisa kita gunakan sehingga kita bisa memanfaatkan apa saja sih tax planning yang bisa kita maksimalkan begitu ya.
Mungkin yang pertama saya akan jelaskan mengenai cash basis dan accrual basis yang tadi sempat di-mention juga. Sebetulnya dalam aplikasi jurnal ini kita menggunakan accrual basis di mana kita akui sesuai dengan pencatatan aslinya begitu ya. Jika memang pada saat itu di bulan tersebut ada pengakuan pendapatan, maka nanti di aplikasi jurnal pun juga akan mengakui pendapatan dengan jumlah yang sama dan juga dengan tanggal yang sama begitu ya. Nah, adapun juga expenses tadi, misalkan kita ada accrued expense, misalkan untuk beban gaji atau apalagi ya sewa kendaraan misalkan yang dimana memang manfaatnya sudah kita rasakan namun tagihannya baru hadir di atau baru datang di bulan depan misalkan seperti itu. Jadi itu juga kita bisa manfaatkan begitu dan itu semuanya di dalam aplikasi jurnal ini adalah accrual basis begitu ya. Jika memang kita sudah menggunakan aplikasi jurnal dan memang itu accrual basis sehingga setiap tahunnya ketika kita melakukan closing book closing period itu sudah disesuaikan dengan standarnya gitu. Jadi tidak akan berubah ketika ada accrual basis di awal, kemudian nanti tahun ke depan berubah lagi jadi cash basis itu tidak akan berubah karena kita sudah menetapkan sebagai accrual basis. Seperti itu ya. Setiap transaksi yang sudah kita input akan kita akui sebagai accrual basis. Nah, kemudian mungkin di sini kita akan coba karena tadi saya sempat mention soal accrual basis, maka saya akan coba buat satu simulasi begitu ya. Simulasi ini yang pertama kita memiliki pendapatan begitu ya, pendapatan yang mungkin yang paling mudah yang kita bisa gunakan adalah misalkan kita ambil contoh perusahaan ini adalah perusahaan retail di mana ataupun retail ataupun trading di mana kita menjual spare part barang begitu ya. Nah, artinya di sini kita bisa melakukan penginputan data penjualan di mana sebelumnya saya sudah memiliki inventory. Contoh di sini saya punya spare part satu, jumlah spare partnya ada 10 piece begitu ya, dengan harga modalnya itu di 15 juta. Nah, ketika kita melakukan penjualan, sebentar ya, di sini kita bisa menginput penjualan, baik bisa langsung di bagian atas ini sebagai shortcutnya. Saya akan coba menginput dari penagihan penjualan begitu ya. Dan misalkan di sini saya punya customer namanya Mid Solusi Nusantara, saya akan pilih. Kemudian di ini transaksi yang terjadi di tanggal 4 bulan 6 misalkan seperti itu ya. Dan kemudian di sini barang yang saya jual adalah spare part satu dan harganya di sini anggap aja saya jualnya 25 juta. Oke, dan di sini juga ada pajaknya, maka secara otomatis jurnal akan membantu mengkalkulasi berapa jumlah pajak yang eh, harus kita tagihkan begitu ya, karena ini merupakan PPN keluar gitu. Nah, ini misalkan kita ada dua pieces, jadi nanti jurnal akan membantu mengkalkulasi secara PPN yang akan tampil adalah 5,5 juta dan artinya tagihan yang akan kita tagihkan adalah 55.500.000 begitu ya. Kalau kita buat di sini. Oke. Nah, di sini secara transaksi sudah berhasil dan juga secara otomatis tadi yang sempat kita mention juga semua transaksi yang sudah kita input maka akan berbentuk juga jurnal entry. Kalau kita klik di sini, oke. Jadi sudah langsung eh, terbentuk jurnal entry-nya secara otomatis begitu ya. Ada piutang usaha di sini, ada modalnya berapa gitu ya, HPP-nya, kemudian pendapatan kita berapa, kemudian nanti ada persediaan barang yang keluar berapa dan PPN keluaran ada berapa. Begitu ya. Jadi nanti kalau kita lihat laporannya pun kalau seandainya saat ini saya mau melihat laporan laba ruginya, itu juga bisa Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita melakukan review di bagian laporan, di sini bagian laporan laba rugi, saya akan coba karena transaksi tersebut terjadi di bulan ini, maka saya ambil di bulan ini ya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 30 bulan 6. Ketika kita filter di sini, maka data itu sudah secara otomatis akan tampil. Secara pendapatan kita punya 50 juta, HPP-nya kita punya 30 juta, dan nanti kita punya biaya lain begitu ya, sehingga kita punya laba kotornya 20 juta. Nah, semua akan terbentuk secara otomatis, sehingga ketika kita dalam kurun periode bulanan atau tahunan, ketika kita ingin melihat reportnya secara otomatis bisa langsung kita akses.
Selama memang semuanya transaksi sudah terinput dengan baik, maka business owner ataupun finance manager ataupun accounting manager itu sudah bisa melihat datanya secara real time gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu di saat kita mau melakukan penginputan transaksi. Nah, ada lagi case yang berikutnya jika memang kita ingin mengakui apa namanya revenue sesuai dari progresnya misalkan, atau saya punya gambaran misalkan saya selain menjual spare part saya juga melakukan service rutin atau maintenance rutin di mana kita punya kontrak 1 tahun, setiap bulan kita akan tagihkan, misalkan seperti itu. Nah, itu juga bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Jadi di dalam penjualan itu nanti kita bisa input penjualannya kita akui sebagai order sesuai dengan project ataupun proyek yang sudah kita sepakati, begitu ya. Nanti di sini akan saya catat sebagai pemesanan penjualan terlebih dahulu. Eh, Name mid solusi nggak apa-apa gitu ya. Anggap aja di tanggal 1 kita punya project gitu ya. Nah, kemudian kita sudah taken kontrak untuk jasa maintenance itu selama 12 bulan misalkan gitu. Dan setiap bulannya itu dibiayakan ataupun harganya anggap saja 1 juta misalkan seperti itu. Oke. Nah, sehingga total nilai proyeknya adalah 12 juta karena selama setiap bulan kita akan tagihkan atau di sini servis lah ya. Oke, sebentar. Oke, sorry, saya ulang lagi. Di sini 12 bulan, harganya 1 juta misalkan. Oke, untuk unit ini kita bisa masih kita edit begitu Bapak Ibu ya. Jadi memang sebelumnya saya membuat jasa maintenance ini dalam bentuk lot, tapi kalau seandainya ternyata bulanan ini kita masih bisa edit karena kita punya master data di bagian produk begitu ya. Nah, contoh misalkan di sini saya akan buat terlebih dahulu. Ketika kita melakukan pembuatan di bagian pemesanan, maka tidak ada pencatatan pendapatan sama sekali karena ini masih pencatatan sebagai pendapat apa namanya order saja begitu ya. Nah, nanti ketika menjadi invoice baru nanti akan diakui sebagai pendapatan. Nah, kita akan contoh ketika kita kembali lagi ke bagian menu laporan begitu ya. Oke, di bagian laporan laba rugi kalau tadi kita bisa lihat di bagian bulan ini ya, di bagian bulan ini saat ini masih penjualannya masih sama di angka 50 juta. Begitu ya. Karena yang barusan kita catat di 12 juta ini tadi masih sebatas order, belum diakui sebagai pendapatan. Jadi kita bisa memaintain pendapatan kita sesuaikan dengan realnya begitu ya. Nah, ketika di sini kita baru mulai untuk melakukan penagihan, kita ada tindakan dan kita bisa langsung jadikan buat penagihan gitu ya. Oke. Nah, nanti di sini kita bisa tagihkan 1 bulan berarti di bulan ini di akhir bulan, let's say gitu ya. Ini kita mau tagihkan di akhir bulan gitu untuk setiap penagihan tersebut. Jadi setiap bulan itu kita akan tagihkan 1 juta, 1 juta, 1 juta gitu ya. Nah, di sini data yang sudah kita input di bagian order nanti dia akan melanjutkan melalui menjadi sales invoice ataupun faktur penjualan. Nah, ketika kita klik di sini buat maka pengakuannya itu bukan 12 juta melainkan 1 juta sebagai pendapatannya. Begitu ya. Kalau kita view untuk jurnal entry-nya maka akan seperti ini jurnal entry-nya dan ketika kita kembali kita filter ke report nanti sudah otomatis akan bertambah nilainya. Jadi 51 juta. Nah, artinya semuanya sudah kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, begitu ya. Ketika memang harus ditagihkan di bulan yang sama, maka itu akan diakui sebagai pendapatan. Jadi kita bisa memaksimalkan progress invoice, kita bisa memaksimalkan yang lainnya untuk bisa lebih maksimal lagi, begitu ya. Nah, itu dari salah satu yang bisa kita manfaatkan. Nah, untuk selanjutnya kita juga punya modul aset management. Nah, di aset management ini tadi kalau kita lihat di sini ya di bagian aset.
Nah, di bagian aset ini semula saya memang sudah melakukan pencatatan atau pembukuan. Sebelumnya saya memiliki atau pembeliannya itu di bulan 5 di tanggal 11 dengan pembelian mobil itu di angka 350 juta. Nah, misalkan ketika kita mau melakukan pembelian aset kembali, misalkan ya Bapak Ibu ya. Contoh misalkan kita akan mulai pembelian pencatatan itu kita bisa catat dari pembelian sebetulnya. Di bagian pembelian ini nanti, nah, kita bisa membuat pembelian baru begitu ya. Pembelian itu kita bisa mulai dari pemesanan pun juga bisa begitu ya. Jadi nanti kita sesuaikan dengan flow bisnis perusahaan. Jika memang kita memulai dari penawaran atau permintaan terlebih dahulu, itu juga possible. Tapi karena ini berkaitan dengan aset, saya akan langsung saja catat menjadi faktur pembelian seperti itu ya. Nah, di aplikasi jurnal pun kita juga bisa memaintain datanya begitu ya. Ketika kita ada pembelian data baru misalkan kita punya vendor baru misalkan saya membeli kendaraan bermotor lagi ya. Misalkan di sini saya punya vendor Astra misalkan Astra Internasional misalkan seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa simpan secara otomatis secara langsung. Nah, kemudian eh, anggap aja ada pembelian di bulan lalu di tanggal 3 seperti itu. Kemudian kita bisa buat lagi gitu ya. Di sini mungkin sudah ada mobil. Saya bisa buat produk baru lagi. Contoh misalkan motor apa ya? Supra misalkan ya 125R misalkan seperti itu. Satuannya di sini adalah unit gitu misalkan dibeli produknya itu nanti kita bisa masukkan juga berapa harganya. Nah, namun di bagian akun pembelian ini saya bisa langsung petakan ke dalam aset tetap begitu ya. Aset, aset kendaraan begitu. Nah, nanti secara otomatis ketika saya simpan, oke, ketika ada pembelian, saya misalkan satu unit ya harganya misalkan berapa? Ya 15 juta gitu ya. Oke, even nanti ada PPN atau lain sebagainya itu juga boleh ya. Ini anggap aja 15 juta saya beli aset tersebut. Oke, maka secara otomatis kalau kita lihat jurnal entry-nya pun juga nanti akan mengakui sebagai pembelian aset gitu ya. Kita sambil tunggu terlebih dahulu. Saya akan coba refresh. Oke. Nah, di sini nanti kalau kita lihat kita punya aset tetap kendaraan sejumlah 15 juta. Nah, kenapa jurnal itu bisa mengkelompokkan jurnal entry secara otomatis begitu ya? Karena semua sudah kita mapping dari bagian-bagian master data yang ada di sini Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di bagian kontak, di bagian apalagi produk gitu ya, ketika kita melakukan penambahan data. Oke, di sini kalau kita bisa lihat kita punya mapping account. Jadi ketika kita memanggil produk tersebut, ketika kita memanggil apa kontak tersebut, nanti ketika kita menginput transaksi secara otomatis dia akan membentuk jurnal entry karena kita sudah mapping di awal. Jadi ini cukup mempermudah untuk operation seperti ada di bagian purchasing, ada di bagian sales, admin sales yang menginput datanya. Ketika kita sudah mapping dengan benar, maka outputnya pun juga akan benar. Begitu ya. Jadi eh bagian-bagian admin sales ataupun admin purchase mereka ketika mereka menginput walaupun nanti eh, telat atau apa itu real datanya akan tetap bisa kita gunakan begitu ya. Jadi semudah itu jurnal untuk kita gunakan sehingga kita tidak perlu untuk memaintain jurnal entry-nya secara detail kecuali memang ternyata ada kesalahan di master datanya. Ketika kita menginput data ternyata ada kesalahan, nah itu tentu perlu disesuaikan begitu. Tapi jika dari awal sudah semuanya sudah berjalan, sudah sesuai dengan apa yang kita mapping, maka ketika berjalannya menggunakan aplikasi itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan di awal. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi semudah itu ketika kita menggunakan tools dari Makari Journal. Oke, begitu juga di bagian kontak di sini kalau tadi kita sama-sama aware ketika kita buat kontak.
maka di bagian bawah di sini kita punya informasi mengenai akun piutang dan hutang. Begitu ya. Jadi ketika kita melakukan penginputan, misalkan ini adalah kontak customer misalkan, maka piutangnya itu akan diakui sebagai hutang. Ketika memang ada revenue yang masuk, invoice yang sudah kita buat, maka secara otomatis akan diakui sebagai utang usaha piutang usaha pada revenue misalkan. Jika memang kita punya beberapa lagi nih, ada piutang pihak ketiga, ada piutang-piutang lainnya. Nah, ini kita bisa sesuaikan sehingga ketika manggil kontaknya, maka dia akan mengklasifikasi ke akun tersebut. Sesimpel itu ketika kita menggunakan aplikasi jurnal ya, Bapak Ibu. Nah, itu salah satu yang bisa kita manfaatkan. Nah, kalau kita kembali lagi ke bagian menu aset, begitu ya, di sini kita sudah punya aset tertunda nanti. Saya refresh karena tadi kita beli motor Supra begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada nih datanya nih. Barangnya adalah motor Supra 125R begitu ya dengan angka 15 juta. Nah, ketika kita ingin mencatat aset, kita tinggal klik catat saja di sini karena nanti ada pilihannya gitu ya, ada hapus dan catat. Kita tinggal klik catat dan go. Nah, kemudian di sini kita bisa detailkan lagi. Anggap saja ya, di sini saya tambahkan lagi nomor polisinya, misalkan B berapa ya? 1, 2, 3, 4 ABC misalkan. Seperti itu. Nah, di sini nanti bisa ditambahkan nomor rangkanya atau ini yang megang siapa gitu ya. Kita amanatkan ke siapa itu juga bisa begitu ya. Nah, nanti ada tanggal akuisisinya dan di sini nanti kita bisa atur depresiasinya. Jadi di jurnal itu memiliki dua metode. Ada straight line dan juga reduction balance gitu ya. Cuman yang standar biasa kita gunakan straight line lah ya, garis lurus. Nah, ini kita bisa pilih berapa masa manfaatnya, berapa tahun. Nanti dari sini kita bisa hitung secara otomatis. Contoh ternyata ini kita mau susutkan selama 2 tahun misalkan, maka nanti nilai per tahunnya akan menyusut 50%. Jika mau kita susutkan 8 tahun. Jadi memang harusnya sesuai dengan SAK ya. Jadi nanti PSAK-nya terkait dengan aset itu kita bisa sesuaikan juga begitu. Jadi untuk kendaraan bermotor seperti ini secara PSAK memang disusutkan selama 4 tahun begitu ya. Nah, kemudian nanti penyusutannya ini kita bisa remapping kembali. Karena ini tadi, sorry, aset tetapnya ini harusnya ke kendaraan ya, kendaraan dan juga nanti eh akumulasi penyusutan ini, beban penyusutan ini juga ke kendaraan. Jadi ada penyusutan kendaraan. Nah, di bagian akumulasinya juga harusnya ke kendaraan juga ya, akumulasi kendaraan. Nah, ketika ini sudah kita mapping, sudah kita simpan datanya, maka secara otomatis dia akan menyusutkan secara otomatis. Begitu ya setiap akhir bulannya. Begitu. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sebelum kita melakukan closing book, ternyata ada aset yang belum terdepre, maka nanti di jurnal akan membantu merimain ternyata ada aset yang masih belum didepre begitu ya. Jadi nanti kalau kita bisa lihat di bagian aset manajemen yang ada di sini, kita sudah memiliki aset aktif ada dua. Yang pertama ada mobil dan juga ada motor. Begitu ya. Nah, secara nilai buku untuk saat ini belum disusutkan di motor Supra. Kalau kita ke bagian penyusutan, nanti kita bisa terapkan di sini. Maka secara otomatis jurnal akan membantu mengkalkulasi ketika kita lihat di bagian aset aktif, nanti di sini sudah tersusutkan juga. Jadi kita punya nilai buku yang actual begitu ya, berapa sampai bulan ini. Nah, semudah itu sebetulnya ketika kita sudah beralih ke dalam aplikasi Makari Jurnal begitu ya. Nah, jika memang dalam aset tersebut kita ingin dispose atau memang sudah habis masa manfaatnya begitu ya, sudah 4 tahun, atau memang aset ini kita jual itu juga bisa juga begitu ya. Jadi nanti aset yang sudah kita catat ini anggap aja ya, ini kita mau jual misalkan, ini juga bisa kita jual. Nah, nanti kita tinggal catat saja berapa tanggal berapa kita melakukan pelepasan aset tersebut gitu ya. Contoh di tanggal 4 di sini kemudian harganya anggap 15 juta gitu ya karena baru dipakai bulan yang 1 bulan yang lalu gitu ya. Oke, 15 juta kemudian ternyata kita dapat ditransfer ke Bank Mandiri atau Bank BCA misalkan seperti itu. Nah, ini nanti kita bisa klik lepas aset. Nah, nanti di sini selisihnya, selisih tadi kita sudah disusutkan ya, harga yang kita susutkan itu sudah 312 nih. Nah, itu selisih itu mau kita akui sebagai apa? Apakah pendapatan atau pendapatan lain dan lain sebagainya ini kita bisa sesuaikan begitu ya.
Pendapatan ini contoh aja karena memang kita akan gunakan pendapatan lain-lain ya, pendapatan lain-lain. Sehingga nanti kalau kita teruskan di sini, nanti secara otomatis juga jurnal entry-nya akan terbentuk. Kita bisa lihat setelah ini, oke, di bagian sini ya, di bagian jurnal entry ini, kalau kita klik, nah, jadi nanti sudah secara otomatis akan terinput jurnal entry-nya. Jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian untuk melakukan penjurnalan lagi setelah menginput transaksi penjualan misalkan atau ada pembelian begitu ya. Itu tidak perlu lagi karena semua jurnal entry akan terbentuk secara otomatis. Nah, mungkin untuk berkaitan dengan aset manajemen sudah kita jelaskan bagaimana cara untuk eh, kita menambahkan expense-nya begitu ya. Nah, jadi kalaupun kita kembali lagi ke bagian report gitu ya, saya akan kembali ke bulan lalu karena memang ini baru kita susutkan di bulan lalu karena penyusutan ini akan terjadi di setiap akhir bulan ya. Jadi di sini yang kita bisa lihat nanti akan ada penyusutan kendaraan begitu ya. Dan ini transaksinya kalau kita mau lihat detailnya cukup klik saja di nama akunnya. Oke, maka transaksi itu akan kita bisa lihat. Oh, ini bulan ini tuh ada penyusutan dari mobil dan juga dari motor Supra, begitu ya. Jadi kita bisa melihat lagi data-datanya seperti apa. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di bagian kita memiliki expense management, begitu ya. Di mana di sini kita bisa karena dalam laporan keuangan tentu ada tiga komponen Bapak Ibu. Komponen yang pertama revenue gitu ya. Kalau kita kembali ke bagian laporan report yang ada di sini, bagian pertama ada pendapatan atau saya mau coba kembali ke bagian bulanan ya di bulan ini ya. Nah, di mana kita punya tiga komponen. Komponen yang pertama ada pendapatan, di mana ini adalah total revenue-nya, dan kemudian ada HPP-nya, begitu ya. Di sini ada beban pokok pendapatan dan kita akan mendapatkan laba kotor, dan selanjutnya ada beban operation-nya, begitu ya. Nah, beban operation-nya berapa? Di sini juga kita bisa lihat. Sehingga komponen yang paling penting ada di penjualan dan juga biaya-biayanya. Gitu ya. Kalau tadi Pak Felix sampaikan itu kita harus bisa memaksimalkan eh, deductible ini ya aset ya itu yang harus kita maksimalkan gitu sehingga expense yang memang sudah kita rasakan bisa kita apa namanya bisa kita catat begitu. Nah, misalkan kita akan masuk ke bagian expenses. Di sini sorry saya buka beberapa tab supaya mempermudah sebetulnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat di bagian expense di sini, misalkan kita tadi punya expense apa ya, sewa kendaraan misalkan gitu ya. Tapi memang secara eh, invoice belum kita terima gitu. Nah, itu tetap kita bisa gunakan, kita catat terlebih dahulu di sini kalau kita bisa lihat. Nah, di mana ketika kita ternyata memang invoice itu belum kita terima, maka kita bisa gunakan fitur bayar nanti. Nah, sehingga itu akan kita akui sebagai hutang terlebih dahulu ya gitu. Jadi penerima ini misalkan kita punya memang vendor untuk sewa mobil misalkan gitu ya. Misalkan siapa ya? Rental Indonesia misalkan. Nah, di sini sebagai supplier begitu ya. Kemudian kita simpan sebagai hutang. Nah, nanti kita bisa pilih akunnya gitu ya. Sewa kendaraan misalkan. Sewa di sini kita tambahkan notnya sewa eh, mobil box eh, misalkan plat nomornya B1234 ini misalkan ya. Nah, kemudian biaya sewanya dalam satu bulan itu let's say 3 juta begitu ya. Oke. Nah, ketika kita input di sini, yang pertama memang ini untuk accrued ya. Jadi untuk accrued itu biasanya kita akui dulu di awal begitu ya. Ketika kita buat biaya baru, nah, nanti di sini secara pembukuan kita sudah punya biaya, tapi ini statusnya masih hutang. Jadi kalau kita lihat di bagian detail transaksi, di sini punya status belum dibayar. Artinya ketika kita kembali ke bagian menu biaya di indeks list biaya ini tadi,
akan tampil berapa jumlah biaya yang harus kita bayar. Di sini akan tampil biaya yang belum dibayar. Ketika kita klik di sini, maka jurnal akan membantu memfilter transaksi mana saja sih yang belum dibayar, begitu ya. Jadi betul-betul mempermudah pengguna untuk bisa memanfaatkan fitur itu secara maksimal, begitu. Nah, ketika ternyata sudah ada pembayaran pun, gitu ya, misalkan sudah ada pembayaran pun, kita bisa langsung pilih nomor expense-nya tadi berapa. Kemudian di sini kita bisa untuk lakukan tindakan yaitu adalah bayar tagihan. Anggap aja karena ini terjadi di bulan ini baru kita bayar bulan depan, maka saya akan coba ya. Di sini kita bayar pakai Bank BCA, kemudian tanggal transaksinya saya coba ke depan di tanggal 1 atau tanggal 2 gitu ya bulan Juli dengan jumlah sekian ya. Dan ini kita bisa attach lampirannya begitu ya. Baik itu invoice-nya, baik itu bukti bayarnya karena nanti tentu pada saat pemeriksaan pajak semua dokumentasi perlu untuk disampaikan begitu ya untuk ditunjukkan. Jadi pastikan semua dokumentasi itu kita tetap attach datanya supaya ketika ada kebutuhan untuk pemeriksaan memang sudah ada data-datanya seperti itu ya. Contoh misalkan anggap aja ya saya akan coba ambil contoh di bagian. Nah, ini contoh ada invoice ya. Kita contoh aja ada invoice. Saya akan coba gunakan ini. Oke. Nah, kemudian kita buat pengiriman. Oke, nah di sini nanti kita secara otomatis ketika kita kembali ke list dari biaya, menu biaya, maka total tagihannya pun juga harusnya sudah paid di sini ya. Sewa kendaraan sudah paid sejumlah 3 juta seperti itu. Ketika kita ingin melihat kapan sih pembayarannya, kita tinggal klik ke detail transaksinya di bagian bawah nanti ada tanggal bayarnya. Dan di sini juga sudah ada attachmentnya ya. Oke, kalau kita mau melihat di sini kita bisa lihat juga. Oh sorry, di sini tampil nggak ya pop-upnya ya? Sebentar ya. Oke, nah nanti pada intinya kita bisa download file yang sudah kita attach gitu ya sebagai bentuk dokumentasi yang bisa kita infokan kepada pajak begitu atau yang lainnya begitu ya. Nah ini bisa kita gunakan sehingga seluruhnya dapat terdokumentasi dengan baik, baik itu laporan dan juga file yang kita attach begitu dokumen-dokumen yang kita attach. Kembali lagi, jika memang kita melihat dari segi laporan, itu nanti kita akan bisa memanfaatkan ya dari sisi laporan-laporannya. Kalau kita bisa lihat di sini bagian laporan laba rugi, kemudian saya anggap saya coba filtering lagi di sini. Oke, nanti akan tampil seluruh biaya operasional gitu ya, mulai dari biaya sewa, penyusutan kendaraan, kemudian ada beban lain-lain lagi. Nah, ini akan tampil semua beban lain-lain tadi kalau kita ingat dari pelepasan aset ya, penjualan aset. Sehingga laporan keuangan itu dapat dengan mudah kita akses khususnya di bagian laporan laba rugi dan kita tahu oh berapa jumlah yang akan kita kalkulasikan untuk perhitungan pajak seperti yang barusan Pak Felix sampaikan gitu ya. Nah, jadi di sini sangat mempermudah seluruh kebutuhan perusahaan, khususnya untuk reporting begitu ya. Karena memang buat perusahaan yang baru berjalan mulai April, berarti mau nggak mau harus pembukuannya harus proper, karena akan digunakan sebagai perhitungan pajak tadi, begitu ya. Nah, mungkin yang terakhir saya akan sampaikan berkaitan dengan bagaimana jika memang kita punya prepaid expense seperti contoh kita punya sewa apa ya kantor itu biasanya kontraknya 1 tahun bahkan lebih begitu ya. Nah, saya akan coba gunakan di bagian menu pembelian di sini gitu ya. Saya akan gunakan di bagian menu pembelian di mana saya akan menggunakan buat faktur pembelian. Nah, kemudian di sini misalkan saya punya vendor namanya Indotech Solution, kemudian saya punya sewa itu dari 1 Januari, misalkan seperti itu ya, 1 Januari. Kemudian di sini saya sudah punya sewa perkantoran, anggap aja seperti itu.
Nah, ternyata saya sewa kontrak selama 12 bulan di angka satu bulannya let's say 10 juta atau 1 juta biar gampang ya. Oke. Nah, ini contohnya kemudian ketika kita klik buat di sini. Oke, sebentar. Oke, secara otomatis nanti kalau kita lihat jurnal entry-nya, dia akan masuk ke biaya dibayar di muka. Karena memang dari awal saya sudah setting di bagian produk itu ketika ada pembelian untuk produk tersebut, maka akan diakui sebagai biaya dibayar di muka. Begitu ya, maka secara otomatis jurnal entry-nya terbentuk. Dan kemudian ketika kita mau mengamortisasi setiap bulannya, kita bisa ke bagian menu produk menu biaya misalkan. Nah, nanti dari sini karena kita tadi sudah tahu ya, jurnal entry-nya itu masuk ke biaya dibayar di muka gitu ya. Nah, ketika kita buat biaya baru, sebentar. Nah, nanti kita bisa pilih akun ini ya. Saya akan copy aja. Kemudian saya copy paste di sini bayar darinya karena kita sudah akui di sana dan saya akan mulai di akhir bulan ya Januari di let's say tanggal 31 misalkan seperti itu atau di tanggal 1 misalkan gitu ya setiap tanggal 1. Nah, nanti gampangnya tanggal 31 deh kalau penyusutan ya di kita amortisasi gitu. Nah, di sini nanti misalkan jadi beban sewa sewa bangunan misalkan sewa sorry sewa gedung di GI misalkan harganya 1 juta. Setiap bulannya 1 juta begitu ya. Nah, ketika kita buat biaya baru di sini, dan saat itu juga kita bisa melakukan recurring, Bapak Ibu. Jadi kita bisa susutkan ataupun kita bisa amortisasi secara langsung. Jadi kalau di sini kita punya tindakan ada atau transaksi berulang begitu ya. Jadi 1 juta ini akan terus berulang dengan cara di sini kita pilih setelah kali ke karena ekspektasinya adalah kita akan susutkan selama 12 kali karena ini sudah kita biayakan maka sisanya tinggal 11 kali lagi yang akan kita susutkan gitu ya ataupun amortisasikan. Nah, ketika kita simpan di sini, oke, sebentar biarkan dia bekerja dan nanti kalau kita bisa lihat ya dari transaksi expand nomor 3 kalau kita klik di bagian transaksi yang ada di jam di sini. Oke, nah kalau bisa dilihat di sini, ini sudah tersusutkan mulai dari 1 Januari, kemudian akhir Januari, Februari, Maret sampai dengan bulan 5 ya. Nanti bulan 6 tentu di akhir bulan juga akan disusutkan. Jadi secara otomatis semuanya sudah bisa dilakukan secara otomatis lewat jurnal. Kalau kita kembali ke bagian menu biaya, oke, di sini kalau kita lihat dari bulan 1, 2, 3 itu sudah tersusutkan 1 juta, 1 juta, 1 juta, begitu ya. Sehingga amortisasi itu juga berjalan sesuai dengan ekspektasinya dan semuanya sudah bisa dibuat automation. Oke, nah kurang lebih seperti itu berkaitan dengan pemaparan penggunaan jurnal karena nanti kalau kita balik lagi ke dalam profit loss gitu ya dari laporan kalau saya mau lihat secara laporan dalam 1 tahun misalkan seperti itu kita bisa pilih periodenya dalam tahunan misalkan seperti itu nanti jurnal akan membantu menampilkan berapa jumlah laporan dari mulai pendapatan dalam 1 tahun, kemudian kalaupun ada HPP-nya, kalaupun ada apa namanya beban-bebannya, dan nanti ada hal-hal lain itu ada berapa banyak, nanti akan terlihat di sini, baik rugi ataupun untung, begitu ya, nanti akan terlihat di sini. Kalau misalkan untung berarti kita lepas pajak karena memang jika apa namanya tidak ada keuntungan maka kita tidak tidak ada kewajiban untuk membayar pajak ya. Jadi kalau misalkan ada keuntungan kita bisa lihat dari sini juga. Seperti itu kurang lebihnya untuk pemaparan demo menggunakan aplikasi jurnal. Mungkin jika ada pertanyaan saya akan serahkan kembali ke Mas Adil ya.
Oke, terima kasih banyak Mas Wisnu. Tadi udah dijelaskan ya teman-teman secara detail banget gimana sih sebenarnya Makari Jurnal ini bisa bantu proses bisnis teman-teman biar bisa lebih terstruktur, terus pencatatannya juga lebih rapih gitu ya sampai tadi laporan keuangan itu seperti apa. Nah, aku udah ngecek nih di kolom chat udah banyak yang nanya. Mungkin aku coba bacain satu-satu dulu ya. Yang pertama ini coba aku bacain dari Kak Dinda Prameswari. Selamat siang, saya Dinda Prameswari. Terima kasih atas pemaparan materi yang tadi disampaikan ya oleh Pak Felix. Izin bertanya, apabila terdapat dua perusahaan yang memiliki omset, jenis usaha, dan struktur biaya yang relatif sama, tetapi salah satunya menggunakan sistem manual, akuntansi manual, sedangkan yang lain udah sistem digital yang terintegrasi dengan administrasi perpajakan. Bagaimana perbedaan tersebut akan mempengaruhi efisiensi pembayaran pajak, kualitas laporan keuangan, kecepatan pengambilan keputusan manajerial, serta kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan laba bersih? Apakah investasi pada digitalisasi akuntansi selalu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya implementasinya? Mungkin ini bisa dijawab sih oleh dua speakers, mungkin dari Pak Felix terlebih dahulu. Dari sisi konsultan seperti apa? Oke, ya thank you tadi dengan Bu Dinda pelaku pertanyaannya. Pada intinya adalah apakah menggunakan sistem akuntansi terdigitalisasi dan terintegrasi itu ada efeknya apa tidak dari segi efisiensi, kualitas laporan keuangan, bayar pajak, kecepatan pengambilan keputusan dan lain sebagainya ya. Mungkin ini dari uh, saya selaku dari praktisi juga, jadi saya akan menjawab dari sudut pandang saya juga dan dari pengalaman yang saya punya. Um, Kalau konteksnya dari segi perusahaan yang menggunakan akuntansi manual dan menggunakan sebuah sistem informasi digitalisasi akuntansi, sebetulnya kalau dari sudut pandang efisiensi pembayaran pajak itu nggak semerta-merta ada perbedaan secara langsung ya. Namun kalau tadi yang kita tahu jika perusahaannya itu menggunakan tarif normal dan menggunakan dasar pengenaan pajaknya itu yang bersifat dari PKP penghasilan kena pajak net profit dan artinya dasar pembukuannya harus tepat dan akurat, itu artinya kualitas ketepatan laporan keuangannya itu menjadi penentu untuk mengvalidasi jumlah pajak yang dibayar, maka it's a big yes kalau menggunakan software akuntansi itu sebetulnya akan lebih mempermudah dari sisi kualitas laporan keuangannya ya. Tapi dalam hal tersebut tetap tadi soal catatannya adalah bagaimana manfaatnya itu jika dibandingkan dengan biaya implementasinya. By note sebetulnya yang perlu diperhatikan itu biaya implementasi yang saya garis bawah itu jangan dikaitkan hanya sekedar biaya fulusnya ya atau jumlah biaya uang yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan atau mendapatkan sebuah sistem akuntansi sendiri, tapi sebagai saya praktisi juga yang mengimplementasikannya dan membuat sebuah sistem informasi untuk bisa menjalankan dalam bentuk SOP, yang paling penting adalah the man behind the gun. Artinya ketika kita sudah membeli sebuah senjatanya, senjata itu tidak akan bermanfaat bagi kita jika orang yang ada di balik senjata tersebut tidak menggunakannya secara proper gitu. Artinya yang perlu diinvestasikan adalah kemampuan kita untuk menggunakan si sistem akuntansi digital tersebut. Jadi kita tadi udah mempelajarinya ya. Kalau tadi sistem-sistemnya itu yang dipaparkan oleh Pak Wisnu terkait dengan Makari Jurnal itu sendiri ada banyak ya. Ada sistem progress accounting, ada automatic journaling dari sisi depreciation itu bisa secara otomatis di-repeat dan tarikan laporan keuangan juga tadi udah didemokan udah cukup lengkap gitu ya dari sudut pandang untuk melakukan analisa dan planningnya untuk perpajakan dan COA manajemennya tadi. Pada dasarnya sih ketika kita memiliki sistem itu kalau kita tidak tahu mana yang harus ditembak maka ya tadi senjata tadi ya nggak berfungsi dengan maksimal tapi harus dibarengi dengan kemampuan kita untuk understanding apa yang harus kita gunakan dengan sistem ini. Jadi menurut saya dari pengalaman yang saya sudah jalankan selama hampir lebih dari 8 tahun ini, so far menggunakan akuntansi software itu memberikan tingkat kualitas laporan keuangan yang lebih baik, kecepatan pengambilan keputusan manajerial iya, dan untuk mengoptimalkan laba bersih menurut saya itu tergantung tadi person on the behind the gun.
dan efisiensi pembayaran pajak juga itu tergantung dari sisi the person behind the gun dengan strategi pajaknya apakah bisa di-align-kan dengan hal tersebut. Kalau jawabannya adalah ya, sebetulnya adalah balik lagi ke siapa yang menggunakan si sistem akuntansi tersebut gitu. Oke, mungkin dari saya itu ada yang perlu ditambahkan lagi dari Pak Wisnu, silahkan. Sorry Mas Wisnu, suaranya belum keluar seperti masih belum keluar. Oke, sambil nunggu Mas Wisnu ini juga ada pertanyaan nih buat Pak Felix di atasnya dari Kak JS, usaha UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar dalam tanda kurung toko elektronik yang melakukan transaksi langsung dengan konsumen akhir atau perorangan dan tidak transaksi dengan instansi pemerintah seperti BUMN atau perusahaan. Pertanyaannya, apakah tetap harus mengajukan surat keterangan di Cortex? Dan yang kedua, apakah tetap harus membuat NIB? Terima kasih. Mungkin boleh dibantu jawab, Pak Felix. Oke, thank you pertanyaan dengan KJS ya tadi ya namanya. Oke, untuk usaha UMKM omset di bawah 4,8 M dan apalagi dia retail ya, mungkin sebutannya retail, direct to consumer and consumer, tidak ada hubungan dengan instansi pemerintah. Jawabannya adalah yes, tetap mengajukan suket ya, Pak atau Kak JS itu. Kata kuncinya adalah suket itu sebagai tanda bukti yang sah untuk kita akan melaporkan di SPT akhir tahun. Jadi bukan hanya sekedar untuk diberikan kepada pihak pemerintah atau BUMN atau perusahaan atau transaksi B2B yang lainnya. Yes, mereka akan memerlukannya di saat kita bertransaksi, tapi kita sendiri yang direct itu retail, kita membutuhkan suket tersebut jikalau ketika kita melakukan pelaporan dan suket itu bisa menjadikan dasar bukti atau syarat mutlak kalau kita itu menggunakan tarif PP 20 tahun 2026 di tahun tersebut berjalan. Jadi pastikan itu ditarik dulu suketnya ya. Dan biasanya ditarik suket itu dari Cortex dan ada dimunculkan batas waktunya sampai kapan. Jadi selama kita mendapatkan itu, kita bisa berhak mendapatkan menggunakan PP 20 tahun 2026 sampai ke batas waktu tertentu yang disampaikan di dalam si suket tersebut gitu. Lalu yang kedua, apakah tetap harus membuat NIB? Oke, ini mungkin ranahnya Kementerian Investasi ya, BKPM seharusnya. Tapi um, pada dasarnya kalau dari Kementerian Keuangan ya, kalau untuk perpajakan dan sebagainya, jawabannya adalah kadang diperlukan untuk membuktikan bahwa si orang pribadi tersebut itu punya dasar dari pihak kementerian lainnya ya, which is BKPM, dan itu diterbitkan secara OSS dan NIB sendiri untuk menyatakan bahwa si pribadi tersebut memiliki usaha. Ada beberapa yang tidak diperlukan juga, terutama kalau misalnya direct to consumer retail itu mungkin jarang dimintai oleh keterangan dari pihak Dirjen Pajak juga, tapi ada baiknya jika itu, which tidak harusnya secara pengurusan juga cukup mudah ya saat ini menggunakan OSS. Perlu di make sure juga kalau misalkan itu tidak ada salahnya untuk menerbitkan NIB, menurut saya itu juga boleh diterbitkan karena in some cases itu juga kadang-kadang diminta ketika ada pemeriksaan. Gitu. Oke, mungkin hopefully itu bisa menjawab ya, Kak Jess, untuk pertanyaannya. Terima kasih. Oke, thank you Pak Felix. Mas Wisnu, apakah sudah kembali, Mas? Cek cek suara saya sudah aman? Oke, udah Oke. masuk. Tadi pertanyaannya yang dari Kak Dinda Prameswari ini lebih kayak investasi pada digital akuntansi, apakah worth it gitu ya? Apakah biaya yang dikeluarkan sebanding gitu dengan manfaatnya? Oke, baik. Untuk sebetulnya dari sisi investasi ke dalam software itu memang bisa kita bilang satu hal yang penting karena yang pertama dengan software itu tadi kita bisa memaksimalkan segala jenis outputnya. Jadi yang semula mungkin kita perlu waktu panjang untuk mencatat
mengkalkulasi sampai dengan melaporkan begitu ya. Dengan sistem itu kita bisa dengan mudah eh, mencatat, kemudian secara otomatis, secara instan pun juga kita bisa dapatkan reportnya. Namun tadi kembali lagi siapa yang mengoperasikannya begitu ya. Tapi tentu dari kami pun dari Makari Jurnal kita akan membantu kepada user-user jurnal untuk bisa kita eh, ya tetap ketika menggunakan aplikasi tersebut kita bisa secara otomatis berkomunikasi dengan tim spesialis kita, dan juga jika ada pertanyaan kita juga akan disupport oleh tim support kita, sehingga dengan jumlah investasi yang sebanding tentu juga akan mendapatkan hasil yang sebanding juga, kurang lebih seperti itu. Oke, thank you Kak Wisnu. Mungkin semoga menjawab ya untuk Kak Dinda ya. Oke, kita lanjut lagi nih, ada pertanyaan lagi untuk Mas Wisnu terkait Makari Jurnal. Tadi disebutkan di jurnal kita bisa melihat daftar perusahaan. Apabila kita memiliki 5 perusahaan dengan beda COA, produk barang dan beda gudang, pertanyaannya yang pertama, apakah harus berlangganan 5 user Makari Jurnal yang berbeda agar bisa masuk di daftar perusahaan? Dan yang kedua, atau satu jurnal bisa untuk 5 usaha yang beda COA, produk barang, dan beda gudang. Jadi kami tidak perlu berlangganan 5 Makari Jurnal. Seperti itu. Mungkin boleh dibantu, Mas Wisnu. Suaranya belum masuk lagi, Mas. Oh, sorry, 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 sorry. Udah masuk? Waduh, udah masuk. Oke. Oke, nah pada intinya di Makari Jurnal ini tergantung dari company-nya. Jika memang kita memiliki 5 company, di setiap company itu memiliki chart of account yang berbeda dan juga memiliki produk karena punya produk main yang berbeda gitu, itu tentu harus kita melakukan 5 company subscription gitu ya. Jadi memang secara data nantinya akan terpisah, dan setiap master data pun juga akan terpisah, tidak akan sama. Namun, kita juga punya fitur untuk konsolidasi. Jadi dari 5 business unit itu nanti kita bisa konsol untuk mendapatkan report yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan perusahaan begitu ya. Jadi kita bisa pisahkan ke setiap company-nya, dan kita juga bisa konsol untuk mendapatkan informasi detail ke seluruh perusahaan. Nah itu jadi tetap harus kita gunakan 5 subscription company gitu ya, karena memang dasarnya adalah company yang kita hitung seperti itu. Oke, terima kasih Mas Wisnu penjelasannya. Berarti harus subscribe 5 akun ya, Kak Jonathan. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Putri Marita dari Denpasar. Saya di sini perwakilan dari sebuah perusahaan hospitality yang baru berdiri di tahun 2025 dengan omset di bawah 4,8 miliar dan sudah punya suket PP 2022. Nah, di sini saya mau pastikan apakah masih bisa menggunakan dari fasilitas perhitungan 0,5% ini meskipun ada perubahan peraturan tersebut. Mungkin boleh dijawab oleh Pak Felix. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Bu Putri dari Denpasar ya. Jawabannya adalah tergantung subjeknya, Ibu. Di sini mungkin keterangannya tadi belum begitu jelas apakah ini subjeknya orang pribadi, CV atau PT, tapi pada dasarnya adalah kalau ini baru berdiri dalam tahun 2025 dan itu bentuknya sebuah perusahaan, I believe ini antara PT atau CV ya. Jadi untuk sebuah badan yang baru berdiri 2025 dan sudah memiliki suket, artinya dia sudah eligible menggunakan sebelumnya adalah PP 55, UMK 0,5% dari 2025, dan itu berlaku 3 tahun kalau PT, 4 tahun kalau CV. Jadi ketika dia beralih ke PP 20 2026, dia tetap masih bisa menggunakan tarif 0,5% tapi sampai batas waktunya habis. Jadi kalau in case ini adalah PT, 3 tahun dihitung dari 2025. 2025 juga ikut terhitung. Jadi 25, 26, 27 selesai, 28 dia akan kembali ke pajak normal. Kalau dia CV berarti dia ada plus 1 tahun lagi. Begitu. Kalau dia bentuknya pribadi ya berarti dia selamanya selama dengan konteks omsetnya selalu di bawah 4,8 miliar per tahun. Oke, mungkin itu untuk mengclarify ya tadi pertanyaannya dari Ibu Putri. Hopefully itu bisa mencerahkan. Terima kasih. Oke, thank you Pak Felix. Semoga terjawab ya Kak Putri ya. Lanjut lagi, ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Felix dari Afresia Lavinta Asmi. Izin bertanya kepada Pak Felix, apabila terdapat case WPOP
wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha perorangan dan sudah memiliki suket PP 55 sebelumnya, namun juga bekerja sebagai pekerja kantoran dan mendapatkan gaji juga sebagai komisaris dari usaha lain, apakah tetap memenuhi kriteria PPh UMKM 0,5% menurut aturan baru PP 20 2026? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya dengan Kak Afresh ya. Jadi, seperti tadi mungkin di slide saya sudah sempat sampaikan soal agregasi objek pajak ya. Jadi tidak disebutkan secara eksplisit kalau objek pajak yang terkait dengan penghasilan tetap seperti yang tadi di-mention oleh Kak Afresia itu adalah gaji, which is itu adalah pendapatan tetap yang diterima non final sebagai komisaris di satu perusahaan itu eh, menjadi bagian yang diagregasikan di 4,8 miliar per tahunnya. Artinya bisa dikatakan bahwa harusnya ini akan terhitung terpisah gitu. Belum ada case tertentu karena ini aturan masih baru gitu ya. Tentunya pasti we assume petugas pajak juga bisa memiliki asumsi yang lainnya karena ini kita sebut sebagai bagian dari gray area. Kalau dari pelaku praktisi kita sebutnya gray area artinya dia tidak diberikan secara eksplisit, artinya bagi orang bisa mengasumsikan ini tidak ada, bisa dikatakan tidak termasuk, tapi bagi orang yang tidak, bagi beberapa pihak ada yang bilang kalau tidak dicantumkan maka mengikuti sebagai bagian yang secara majority artinya termasuk gitu. So ini nanti ke depannya pasti akan ada clarity yang akan lebih jelas, namun kalau kita berkaca pada PMK, menurut pandangan saya ini tidak termasuk, artinya dia akan terhitung terpisah. Jadi kalau misalnya kita memiliki gaji, let's say 300 juta selama satu tahun, dan punya omset PP 55 atau sekarang jadi PP 20 itu UMKM sebesar 4,8 miliar, si 4,8 miliar tetap dihitung sebagai eligible 0,5%, dan si gajinya itu tetap kena PPh 21 dan tidak mempengaruhi threshold agregasinya. Gitu. Kalau dari bunyi secara eksplisit itu tidak termasuk soalnya gitu. So hopefully itu bisa mengclarify ya yang bisa dijadikan sebagai key take points-nya untuk saat ini dulu gitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya. Kita lanjut lagi. Ada pertanyaan untuk Mas Wisnu. Kalau perusahaan masih skala kecil atau masih PT perorangan, fitur atau laporan apa di Mengkarik Jurnal yang paling penting disiapkan dari awal supaya saat omset naik dan kewajiban pajak makin kompleks, transisi administrasi dan pelaporannya tetap rapi. Boleh dibantu oleh Mas Wisnu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ketika memang skala kita masih kecil, itu yang perlu sekali yang akan kita gunakan adalah pencatatan yang rapi pada saat kita melakukan pembukuan. Contoh seperti jika memang skala kecil itu yang transaksi masih tidak terlalu banyak, maka pembukuan yang paling penting kita lakukan adalah pencatatan beserta dengan bukti transaksinya. Seperti tadi yang kita sudah coba jelaskan untuk attachment filenya supaya nanti ketika makin kompleks karena secara tim sudah berjalan rapi, semuanya reportnya pun juga akan mendapatkan output yang rapi, begitu ya. Jadi kita mulai dulu seperti pencatatan yang simple, seperti penjualan, kemudian pelunasannya dicatat, kapan melakukan pelunasannya, ketika ada pelunasan bisa langsung ditambahkan juga attachment file untuk bukti bayarnya. Nah, kemudian jika ada invoice yang masuk ataupun beban yang akan kita akui juga jika ada invoice-nya kita akan attach dan pembayarannya juga kapan itu juga perlu kita cantumkan juga sehingga nanti pada saat sudah berjalan kita sudah terbiasa dan bisnis semakin kompleks semakin banyak kita akan dibantu oleh beberapa agregator aplikasi begitu ya, supaya aplikasi tetap berjalan dan juga nanti bisnis juga semakin kompleks dan perpajakan juga tentu nanti akan ada perubahan-perubahan tentu yang paling penting adalah transaksi yang dicatat secara konsisten dengan baik, maka outputnya pun juga akan kita gunakan secara mudah juga gitu ya, sehingga nanti pada saat semakin berkembang, semakin kompleks, secara data kita sudah siap, secara report kita juga sudah tidak ada kendala, tidak ada masalah, sehingga ketika berkembangnya perusahaan pun juga kita akan seiring berjalan dengan pencatatan yang sudah kita catat dari awal. Jadi tidak ada lagi adjustment, tidak ada lagi pembetulan, tidak ada lagi perpindahan lagi karena dari awal sudah berjalan dengan rapih. Jadi mungkin dari hal yang kecil dulu seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya dan pertanyaannya.
Oke, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan lagi untuk Mas Wisnu. Contoh case dari Kak Jonathan. Contoh misalkan konsumen deposit senilai 500 juta ke kita sebagai penjual ya dan pengguna Makari Jurnal. Tanggal 5 deposit digunakan sejumlah 75 juta untuk beli barang A. Tanggal 10 digunakan sejumlah 50 juta untuk beli barang B. Tanggal 15 digunakan 125 juta untuk beli barang C. Apakah jurnal bisa menyajikan info atau report riwayat atas deposit dari konsumen tersebut sehingga kita selaku pemilik toko bisa tahu juga seberapa nilai sisa deposit dari konsumen? Apakah bisa dibantu demokan? Terima kasih. Mungkin boleh dijawab terlebih dahulu, Mas Wisnu. Oke, baik. Sebetulnya untuk deposit ini kita ada dua cara. Sebetulnya di kita itu kita punya debit memo atau kredit memo, sehingga kita mendapatkan informasi bahwasanya kita mendapatkan dana sejumlah 500 juta, let's say seperti itu. Kemudian ketika kita melakukan pembelanjaan untuk pembelian barang, secara otomatis memang kalau kita bisa bilang deposit itu akan terkurangi. Tapi balik lagi kalau di sini yang sebelumnya saya sampaikan jurnal ini adalah accrual basis di mana memang jika ada pencatatan uang masuk sebagai deposit kita bisa catat itu sebagai uang muka penjualan misalkan seperti itu. Nah, uang muka penjualan ini tadi ketika memang sudah masuk 500 juta untuk direlasikan dengan barang yang kita beli itu lebih kita bisa maintain dari cash and bank gitu ya. Jadi misalkan ternyata kita ada kebutuhan untuk memastikan jumlah deposit ke masing-masing klien atau masing-masing customer. Nah, itu kita sebetulnya bisa menggunakan cashback dari masing-masing klien misalkan seperti itu. Nah, nanti dari sana pengeluarannya untuk apa itu bisa kita catat juga sebetulnya gitu. Nah, nanti untuk lebih mudahnya kita bisa demokan dengan aplikasi jurnal secara langsung mungkin seperti itu ya. Kira-kira ini apakah bisa langsung kita demokan atau gimana Mas Aldi? Oke. Jadi untuk rekan-rekan di sini yang tertarik untuk konsultasi lebih lanjut dengan Makari Jurnal gitu ya, ada case-case tertentu dari perusahaan masing-masing yang ingin didemokan ataupun nanti misalkan ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan juga dengan Pak Felix gitu ya, dengan TTR Consulting, teman-teman bisa bantu untuk isi di feedback form di situ udah ada section untuk bagian konsultasi jadi untuk lebih detailnya biar ngobrolnya juga lebih enak gitu ya rekan-rekan bisa langsung isi form feedback sekaligus ada untuk booking konsultasi dengan Makari Jurnal dan Trier Consulting gitu. Oke, mungkin gitu ya Kak Jonathan ya. Mungkin bisa kita lanjut dulu untuk sesi pertanyaannya. Dari Rini dari Surabaya, mohon penjelasannya tentang PP 20 ini apakah berpengaruh untuk developer mengingat perpajakannya sudah final. Boleh dibantu Pak Felix? Oke, dengan Bu Rini ya. Eh, untuk developer nih, I assume developer yang dimaksud ini developer yang membangun gedung ya. Berarti kontraktor atau construction company gitu atau bisnis yang terkait dengan pembangunan gitu. Kalau itu yes ada perpajakan final yang bisa dipotong tergantung skala 1,75, 2,65 dan sebagainya. Dan apakah itu ada efek dengan PP 20 ini? Kalau ini jawabannya tidak ada ya Bu. Ini artinya apa yang sudah dikenakan tarif pajak final dengan yang diatur dengan yang lainnya seperti kayak tadi ada penghasilan sewa, ada penghasilan atas jual beli tanah dan bangunan yang sudah final juga, termasuk di dalamnya ada terkait dengan pajak atas penghasilan developer atau konstruksi gitu ya, ataupun terkait dengan jasa tertentu seperti arsitek dan terkait dengan pembangunan yang lainnya, itu semua masih dan tetap menggunakan tarif pajak PPh spesifik. Bejus masih menggunakan tarif final yang sudah berlaku. Jadi ini di luar dari itu semua baru yang menetapkan menggunakan tarif PP 20. Gitu. Jadi jawaban singkatnya adalah untuk yang sudah kena tarif pajak khusus itu tidak berpengaruh dengan adanya PP 20 ini. Gitu. Hopefully itu bisa mengclarify ya, Bu Rini. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan untuk Pak Felix dari Kak Saiful ya dari Jakarta. Apakah agregasi berlaku untuk beberapa PT yang dimiliki orang yang sama? Asumsi PT sudah berdiri selama beberapa tahun. Oke.
mungkin ini perlu diklarifikasi kembali lebih detail soal PT yang dimaksudnya PT apa ya. Kalau yang diagregasikan itu sebetulnya tadi kalau yang saya jelaskan secara subjek adalah pribadi dan PT perorangan gitu. Artinya kalau PT-nya itu adalah PT biasa yang which is didirikan minimal lebih dari satu orang, minimal dua orang atau lebih, itu tidak termasuk bagian agregasi karena dia akan dikenakan pajak tersendiri terpisah gitu. Jadi kalau tadi yang disebut sebagai berlaku untuk PT dengan orang yang sama, jika si orang pribadi tersebut muncul di PT A, di mana PT A itu didirikan oleh si Tuan A dengan Tuan B gitu ya, dan dia memiliki lagi PT B yang didirikan oleh PT Tuan A dan Tuan C gitu. Nah ini PT-nya diagregasikan secara omsetnya masing-masing atau tidak? Jawabannya ini tidak diagregasikan, dia akan berdiri masing-masing gitu, dan dia akan menggunakan tarif yang sesuai dengan kondisinya. Kalau tadi perusahaannya itu berdiri dan masih menggunakan tarif PP 55 sebelumnya, masih punya jatah waktu, maka dia bisa menggunakan 0,5% tertentu. Tapi kalau PT-nya sudah menggunakan tarif normal, maka ya dia akan menggunakan tarif normal setelahnya gitu ya. Dan dia tidak akan dijadikan sebagai batasan agregasi. Artinya kalau PT-nya itu masih bisa 0,5 sampai let's say 2 tahun lagi gitu ya, 2028 gitu, karena berdiri tahun 2025, yaitu dia masih bisa menggunakan tarif 0,5 secara PT-nya itu sendiri, kalau itu PT biasa gitu ya. Jadi yang diagregasikan itu hanya berbentuk PT perorangan saja yang dimasukkan PT. PT perorangan itu adalah PT yang didirikan hanya satu orang saja gitu ya. Jadi sempat waktu itu pernah disahkan ada yang namanya PT perorangan, PT yang didirikan oleh satu orang. Nah itu yang dijadikan agregasi gitu. Oke, semoga itu bisa mencerahkan ya Pak Saiful untuk jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Pak Felix. Ada pertanyaan lagi dari Umay dari Bandung. Make sure Pak Felix terkait suket, apakah perusahaan belum sama sekali apabila perusahaan belum sama sekali mengajukan baik suket PP yang lama maupun yang baru dan baru tahun ini mau mengajukan suket terbaru tersebut untuk masa kadaluarsanya tetap terhitung dari perusahaan itu berdiri atau terhitung sejak pengajuan suket tersebut. Terima kasih. Oke, baik, dengan Pak Umay dari Bandung ya. Oke, ini pertanyaannya cukup menjadi perdebatan di beberapa kalangan. Eh, Pada dasarnya suket itu adalah dasar wajib yang diperlukan secara peraturan untuk di mana perusahaan atau orang pribadi bisa memanfaatkan tarif pajak 0,5%. Nah, di sini kan konteksnya perusahaan, berarti saya asumsikan dia sebuah badan ya, PT atau CV. Nah, eh, kalau belum punya suket, biasanya itu karena kita B2C ya, direct to retail, dan kita nggak ada pemanfaatan, maka kita nggak pernah dipaksa untuk minta suket. Dan pertanyaannya, kalau misalkan sudah lewat, apakah itu mengikuti aturan ketika kita request baru atau tidak? Eh, Jawabannya adalah saat ini yang berlaku di lapangan secara praktek, itu mereka tidak melihat dari si suket, terutama kalau dia selama masih bisa mengikuti persyaratan, meskipun kita tidak mengajukan suket, itu saya belum pernah melihat ada yang ditolak dalam konteks pengajuan membayar menggunakan 0,5% gitu ya. Tapi bear in mind bahwa secara aturannya itu sebenarnya secara eksplisit menyatakan bahwa kita diminta untuk mengajukan untuk terbitnya suket gitu. Jadi kalau saran dari saya adalah tetap diajukan juga suketnya, tapi tetap mengikuti dari aturan yang sudah berlaku, which is di mana perusahaan itu berdiri dan mendapatkan penghasilan pertama, bukan dari pengajuan suket dasar yang itu terjadi. Jadi tetap stick pada peraturannya, meskipun suketnya itu ditariknya telat gitu ya. Mungkin kalau bahasanya seperti itu gitu untuk Pak Umay. Semoga itu bisa menjawab ya pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi ya rekan-rekan. Ada pertanyaan dari Kak Jess dari Jakarta. Ikut bertanya terkait agregasi dari pertanyaan Pak Syaiful. Jika A memiliki belasan PT yang diantaranya ada beberapa yang memang didirikan oleh A sebagai direktur dan B sebagai komisaris, atau bukan beda-beda semua tapi ada yang sama. Apakah jika tergabung dalam satu akun Cortex semua oleh A, ini menjadi pertimbangan untuk kemudian diagregasikan atau sudah fix hanya PT perorangan saja yang dihitung? Terima kasih.
Baik, ini pertanyaan yang bagus ya dari Jess. Em, saat ini mungkin kalau secara aturan saya akan bicara regulasi. Secara regulasi dia tidak disebutkan akan diagregasikan. Artinya PT ini PT yang didirikan secara PT biasa, didirikan lebih dari satu orang, minimal dua orang. Tadi yang dijelaskan secara eksplisit oleh Jess itu didirikan oleh A dan B, artinya ini PT biasa dan itu tadi saya sebutkan adalah tidak diagregasikan secara aturan. Tapi dia muncul di Cortex ya. Itu adalah fitur baru dari segi Cortex ya. Dia mampu untuk melihat semua perusahaan PT ataupun CV yang teragregat sebagai bagian dari kepemilikan yang dimiliki oleh satu orang pribadi tersebut. Apakah itu akan dapat dijadikan pertimbangan di kemudian hari untuk diagregasikan atau tidak? Secara aturan tidak, tetapi apakah itu akan dijadikan sebagai pertimbangan untuk menjadi acuan bagi AR untuk melihat secara keseluruhan penghasilan atau potensial penghasilan dari si orang pribadi tersebut? Mungkin iya, tapi itu secara unofficial gitu. Karena um, mungkin saya bicara dari sisi praktisi, kalau dari sudut pandang aturan tidak ada aturan mainnya kalau kita wajib. Jadi kalau misalnya ada yang pemeriksaan atau mungkin AR yang menerbitkan SP2DK atau pemeriksaan yang memaksakan kita untuk mengagregasikan hal tersebut dan sehingga kita tidak bisa menggunakan 0,5% untuk seluruh PT, itu sebetulnya tidak boleh dilakukan oleh si AR tersebut karena by rules PT-PT tersebut omsetnya berdiri masing-masing dan membayar masing-masing gitu. Namun jika itu dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk dijadikan pertimbangan untuk meminta potensial lebih sebagai penghasilan yang diterima orang pribadi, itu bisa saja terjadi. Tapi notes-nya adalah itu unofficial. Jadi sebagai wajib pajak kita harus cukup jeli ya untuk bisa mendefense poin tersebut. Catatannya adalah kita bisa memberikan keterangan yang jelas kalau misalkan secara aturan itu juga clear di dalam PP itu tidak tersampaikan kalau PT gabungan itu menjadi bagian diagregasikan. Dan yang kedua adalah PT-PT tersebut itu membayarkan pajaknya secara masing-masing dan memiliki badan identitas yang berdiri secara pribadi masing-masing gitu. Mungkin itu saya asumsikan itu adalah bagian keluh kesah atau mungkin yang potensial yang bisa terjadi. Jadi perlu dicatat bagian hal tersebut gitu. Oke, pertanyaan cukup bagus. Terima kasih ya pertanyaannya, Jess. Oke, terima kasih semua rekan-rekan yang sudah bertanya karena waktu sudah menunjukkan pukul jam setengah 4 kurang. Jadi kita cukupkan untuk sesi Q&A-nya apabila rekan-rekan masih ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut ke tim Makari Jurnal ataupun ke Trier Consulting, bisa mengisikan form feedback yang sudah ada di kolom chat. Untuk QR-nya ini mohon maaf ada kesalahan. Jadi kalau misalkan ada yang mau isi feedback form, bisa langsung diketik aja di bit.ly/feedback/ underscore mjs gitu ya teman-teman, karena ada kesalahan untuk QR code-nya gitu. Kita tunggu kurang lebih 1 menit untuk mengisi feedback formnya agar untuk acara kedepannya bisa lebih baik lagi.